Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi dalam talk show KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Selamat malam bagi teman-teman yang mengikuti secara live streaming di Facebook. Tapi tanya jawab kita layani yang hadir di Zoom. Jadi Bapak Ibu yang hadir di Zoom, nanti kalau mau bertanya silahkan boleh nulis di chat atau angkat tangan langsung. Dan saya akan minta Pak Erik ya bisa buka kita dalam doa, Pak Erik. Baik, Pak Jarot. Mari Bapak Ibu Saudara satukan hati untuk memohonkan anugerah Tuhan supaya ibadah malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau mengucap syukur untuk malam hari ini, kalau kami semua boleh berkumpul Tuhan dalam ibadah KIB ini Tuhan. Dan kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun, semuanya karena kebaikan Tuhan semata-mata. Terima kasih, kami bersyukur juga malam hari ini kami akan diperlengkapi lebih lagi, supaya kami boleh membangun kehidupan yang terbaik, sehingga semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat kami, boleh kami terima, boleh kami alami sepanjang hidup kami. Karena itu kami mengucap syukur, Tuhan, untuk hamba-hambamu, Pak Jarot yang akan memandu ibadah malam hari ini. Juga terima kasih buat Dr. Nani Jaya yang sudah hadir untuk memberikan berkat buat kami semua. Terima kasih juga ada Pak Hendra bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja lewat hamba-hambamu ini, dan semuanya akan jadi berkat buat kami. Karena itu kami minta anugerah-Mu, biar semuanya disertai oleh pengurapan dan kuasa Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang ada dalam perjalanan untuk bergabung bersama dalam ibadah malam hari ini, biar Tuhan berikan kelancaran, biar semuanya boleh segera bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih. Kami mulai ibadah talk show malam hari ini dengan ucapan syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Jarot. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih juga Pak Hendra yang seingat saya cukup sering memberikan saya referensi dan narasumber di bidang kesehatan ya. Dulu pernah Pak Andreas pakar tidur, lalu Pak Waruwu sistem imun, dan sekarang Ibu Nani Jaya. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Nani. Silakan Ibu Nani untuk menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan. Hari ini kita akan berbicara mengenai meningkatkan daya tahan tubuh era pandemi. Ya, kita berharap tentunya pandemi segera selesai, tapi kan kita tidak tahu ya. Kalau yang pesimis banget kan prediksi WHO 2025 ya. Kalau di Indonesia ya para menteri juga Pak Luhut memprediksi 2023 udah bagus ya, paling enggak 2022 akhir ya, udah. Perhitungan itu tentunya juga ada dasarnya, yaitu ketika 70% dari total populasi penduduk Indonesia sudah dilakukan vaksin, sehingga herd immunity tercapai. Kalau toh ada kasus, maka ya seperti kasus demam berdarah, diare, dan sebagainya yang tidak sampai masif. Silakan Ibu Nani kalau sudah siap. Ya, terima kasih Pak Jarot. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya yang sudah memberi kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk bisa sharing mengenai daya tahan tubuh, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari penyakit COVID di masa pandemi ini. Sebentar ya, saya coba hilangkan tulisan yang ada di bawah. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini saya agak terganggu nih dengan tulisan di bawahnya. Oke, sambil menunggu ya Bapak Ibu semuanya, kita memang harus betul-betul menjaga kesehatan ya supaya sistem imun kita naik. Ya. Oke, sebenarnya sudah nggak ada. Ya,
Masih ada ya? Maaf, Bapak Ibu terganggu nggak dengan tulisan yang di bawah ini? Tidak sih, nggak terlalu. Ada tulisan itu ya, Terus aja tulisan-tulisan. kali ya. Kalau PowerPoint-nya di slideshow-nya di full apa namanya? Kayak slide presentation-nya kayak show. Kayak show ya. Oh, baik. Kalau di saya sih sudah slideshow ya, Pak. Oke. Kok bisa ada muncul percakapan ya? Iya, saya juga nggak ngerti nih. Kenapa ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang paham. Sebentar ya, saya coba lagi. Gimana caranya nih menghilangkan? Nggak bisa. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, mungkin saya selingin dulu. Ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin saya berbagi mengenai daya tahan tubuh. Ya, saya boleh dikatakan sebelum tahun 2000-an ya, itu penyakit itu macam-macam. Apalagi makin ke belakang, sebelum tahun 90-an, sebelum saya menikah, ya, itu yang paru-paru basah, alergi macam-macam, orang tua saya diabetes, saya mewarisi. Terus suatu ketika, singkat cerita, saya kurang kendali dalam hal gula. Dan gula saya juga ditemukan 300-400. Wah, itu waktu itu saya betul-betul selain takut, ditakut-takuti sama teman-teman saya. Nanti kamu impoten, nanti kamu buta, gigimu habis gitu ya. Wah, lalu saya saat itulah mulai sungguh-sungguh lebih concern lagi mengenai kesehatan. Nah, singkat cerita, saya mulai menjelajahi ilmu kesehatan, dan itu yang membuat saya sempat 8 tahun itu sehat tanpa obat. Saya harus jujur, kalau yang paling banyak mempengaruhi saya itu Dr. Tan Sut Yen, ya, yang bukunya berjudul Saya Memilih Sehat dan Sembuh. Dan akhirnya ya sudah 15 tahun lebih saya concern kesehatan, paling nggak untuk diri saya. Tapi sekarang mulai rajin berbagi. Ya, nah sekarang kita akan mulai karena saya lihat ini sudah presentasinya udah oke, ya, sudah nggak ada tulisannya lagi. Ya, silakan Ibu Dokter. Terima kasih Pak Jarod. Maaf, aduh kayaknya tetap nggak bisa hilang. Biar aja ya. Ya, oke, silakan langsung mulai saja. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, bagaimana lagi supaya tetap sehat ya? Itu semua berpengaruh dari makanan yang kita makan. Makanan itu selain menghindari penyakit, tapi juga bisa makanan malah menjadi penyebab penyakit ya. Oleh sebab itu memang kita harus jeli dan harus bijaksana dalam memilih makanan agar kita tetap sehat ya, terutama di masa pandemi ini. Jadi apa yang kita makan tentunya harusnya kita lebih selektif nih di masa pandemi ini. Memang di bulan ini sih udah melandai ya. Jadi pasien-pasien COVID di rumah sakit itu sudah sedikit, yang biasanya penuh ya. Kita kalau ada yang keluarga yang sakit mau ke rumah sakit juga selalu jawabannya penuh ya, sedih rasanya ya. Saya sebagai seorang dokter kalau visit pasien itu aduh kok pasien COVID-nya 20, 15, saya sendiri juga deg-degan ya. Tapi kalau nggak visit juga namanya pekerjaan, harus ada tanggung jawab. Nah itu dia. Oleh sebab itu bagaimana kita memelihara tubuh kita ya di masa pandemi ini dengan memilih makanan yang berkualitas tentunya ya. Yuk kita sama-sama sharing, mendengarkan sedikit pengetahuan dari saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi intinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu kita membutuhkan makanan yang mengandung protein. Makanan yang mengandung protein itu bisa dari hewani, bisa dari nabati ya. Jadi bisa dari tahu, tempe. Kalau dari protein hewani itu misalnya ikan ya, ayam, daging sapi ya, kambing itu merupakan babi itu merupakan protein hewani. Nah, biasanya dalam protein hewani itu juga terdapat kandungan lemak. Lemak yang terdapat di dalam protein hewani biasanya ada
lemak jenuh. Nah, lemak jenuh itu kurang baik bagi kesehatan ya, karena kalau dikonsumsi secara berlebihan terus-menerus itu bisa mengakibatkan terbentuknya plak ya. Plak itu endapan lemak pada pembuluh darah sehingga khawatir akan terkena risiko penyakit jantung koroner, stroke dan sebagainya ya. Oleh sebab itu kalau memilih makanan yang mengandung protein, sebaiknya pilihlah benar-benar protein hewani yang tanpa lemak ya, atau yang rendah lemak. Selain protein, kita juga ada yang namanya lemak baik. Lemak baik itu misalnya lemak omega 3 ya. Itu banyak terdapat di dalam ikan biasanya. Nah, lemak baik ini juga terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan ya, misalnya dalam alpukat itu juga lemaknya lemak baik. Kelapa juga sebenarnya lemaknya lemak baik, asal jangan dipanaskan atau di santan ya. Itu kalau santan yang dimasak lemaknya juga menjadi kurang baik. Nah, di samping itu makanan yang mengandung vitamin, mineral dan antioksidan ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Dan yang tidak kalah penting adalah pre dan probiotik. Pre dan probiotik ini memang di zaman kedokteran yang terkini itu diketahui ya, bahwa ternyata tubuh itu sehat atau tubuh itu sakit yang berpengaruh adalah pada saluran pencernaan. Nah, di dalam saluran pencernaan ini terdapat bakteri baik. Nah, bakteri baik ini harus dijaga dengan pre dan probiotik ya. Baik, nanti satu-satu kita akan kupas ya. Tadi sudah saya sampaikan jenis-jenis daripada protein hewani dan protein nabati. Apa sih manfaat dari protein ya? Nah, manfaat protein itu banyak sekali, Bapak Ibu. Misalnya satu, dengan makanan yang mengandung protein itu dibutuhkan tubuh untuk membentuk antibodi. Ya, jadi antibodi melawan berbagai macam penyakit itu diambil dari protein. Ya. Di samping itu protein juga untuk mengganti sel-sel jaringan yang rusak. Ya, jadi kalau ada jaringan kita yang rusak itu diganti oleh protein. Ya, penopang ya, jadi untuk awet muda, untuk pembentukan jaringan kolagen ya. Nah, di dalam tubuh protein ini dirubah menjadi bagian yang kecil-kecil dan siap serap yang namanya asam amino ya. Nah, jadi tubuh kita ini memang membutuhkan asam amino yang lengkap ya, yang diambil dari sumber makanan yaitu protein hewani dan protein nabati. Kemudian tadi lemak baik ya, lemak baik omega 3, omega 6 dan omega 9. Mengapa kalau kita lihat ya ada penyakit stroke, penyakit terkena serangan jantung ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena dalam makanan itu tidak seimbang antara lemak baik dengan lemak yang jenuh yang tadi saya sudah sampaikan ya. Lemak ini memberikan rasa lezat pada makanan. Jadi restoran kalau yang namanya restoran itu laku, enak, pasti makanannya kandungan lemaknya tinggi. Ya, karena kalau restoran itu kandungan lemaknya rendah, pasti kurang lezat ya. Mengapa? Karena lemak memang memberikan rasa lezat pada makanan. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang suka hobi makan di restoran tentunya harus mulai dari sekarang mengurangi ya, memilih-milih. Ya. Jadi memilih-milih makanan mungkin seminggu yang tadinya 5 kali dikurangin menjadi 2 kali. Ya. Kita juga bisa menemukan lemak baik dari makanan kita sehari-hari ya, misalnya alpukat ya, kacang-kacangan itu juga lemak nabati. Nah, dengan pengolahan yang baik itu semua menjadi lemak baik. Ya, tapi kalau misalnya kacang tanah kemudian digoreng, ya, terus kemudian dibikin bumbu, misalnya bumbu gado-gado, nah itu menjadi lemaknya jadi lemak yang tadinya baik berubah menjadi lemak jenuh. Ya. Nah, tentunya boleh nggak dok makan bumbu gado-gado? Ya boleh, tapi jumlahnya dikit gitu, jangan berlebihan ya. Kemudian vitamin, mineral, dan antioksidan ya. Vitamin itu berbagai macam vitamin terdapat di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Oleh sebab itu kita kalau mengonsumsi buah-buahan sebaiknya buah itu beraneka ragam ya.
Contohnya rujak. Rujak itu adalah contoh yang baik. Ya, kenapa di dalam menu rujak itu terdapat buah-buahannya beraneka ragam, ya. Karena dengan kita mengonsumsi buah-buahan yang beraneka ragam, tubuh akan mendapatkan vitamin yang beraneka ragam juga. Misalnya ya, vitamin itu ada yang larut dalam air, ada vitamin yang larut dalam lemak. Yang larut dalam air contohnya vitamin B dan vitamin C. Ya, vitamin B, B1, B2, B3 ya, niacin, pantothenic acid, B12 misalnya itu merupakan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini larut dalam air. Jadi kalau Bapak Ibu mengonsumsi vitamin B kompleks dalam jumlah yang banyak, percuma saja dia akan dibuang, ya. Sama dengan kita mengonsumsi vitamin C. Kalau kita minum vitamin C 3.000 sehari misalnya, maka beban ginjal kita yang memang akan menjadi bertambah. Ya, oleh sebab itu kalau mengonsumsi vitamin C, vitamin B harus minum air putih yang cukup banyak, ya. Kalau tidak, maka warna daripada urin akan menjadi pekat, ya, kuningnya menjadi pekat. Kemudian ada vitamin larut dalam lemak, ya. Vitamin larut dalam lemak ini adalah vitamin A dan vitamin D. Vitamin A sumbernya itu ada dari hewani dan dari nabati. Ya. Sumber dari hewani contohnya apa? Ikan. Ikan itu kandungan vitamin A-nya cukup tinggi, ya. Ati ayam itu juga kandungan vitamin A-nya cukup tinggi. Kalau sumber vitamin A dari nabati bentuknya beta karoten, terdapat di dalam buah-buahan yang berwarna, ya. Misalnya tomat, wortel, itu kandungan beta karotennya cukup tinggi. Pepaya, ya. Apa sih bedanya kalau kita makan vitamin A dan mengonsumsi beta karoten? Itu beda, ya. Kalau kita mengonsumsi beta karoten berlebihan, itu tidak akan menimbulkan keracunan karena akan dikeluarkan dari tubuh, ya. Gitu. Beda kalau kita mengonsumsi vitamin A, ya. Kalau mengonsumsi vitamin A berlebihan, memang bisa akan timbul hipervitaminosis namanya, ya. Kelebihan vitamin A juga nggak bagus, ya. Rambutnya menjadi rontok dan sebagainya. Nah, dan yang tidak kalah penting sekarang adalah vitamin D, ya. Vitamin D ini di zaman COVID, di pandemi ini ramai dibicarakan, ya. Memang betul, umumnya kita ini orang Indonesia walaupun kita mataharinya banyak, tapi umumnya kita ini kekurangan vitamin D, ya. Mengapa? Karena orang Indonesia tuh takut kena matahari, ya. Kita pakai baju tangan panjang, pakai sunblock, ya. Nah, ini yang menyebabkan kita bisa kekurangan vitamin D, terutama pada orang tua. Kok bisa ya pada orang tua? Betul, bisa. Ya, karena pada orang tua itu epitel kulitnya sudah menumpuk, ya. Jadi sudah kulitnya itu sudah tidak elastis lagi, adanya penumpukan epitel kulit, ya, karena proses penuaan. Nah, sehingga memang pembentukan vitamin D itu menjadi terganggu dan berkurang pada orang tua, ya. Nah, oleh sebab itu memang perlu dipertimbangkan kalau orang tua itu mau berjemur sebaiknya tanpa pakai baju, ya. Jadi supaya mataharinya benar-benar bisa maksimal terbentuk vitamin D secara alami oleh tubuh, ya. Mineral apa saja yang dibutuhkan, ya? Tubuh membutuhkan sejumlah mineral, ya. Ada yang membutuhkan dalam jumlah yang besar, ada yang mineral tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, ya. Kalau jumlahnya besar apa? Yang jumlah besar itu misalnya kalsium, ya. Tubuh membutuhkan kalsium dalam jumlah yang cukup besar, ya, terutama pada anak-anak, pada ibu hamil, remaja putri, ya, ibu yang sedang menyusui itu kebutuhan kebutuhan mineral kalsiumnya cukup besar. Anak yang sedang dalam masa pertumbuhan itu membutuhkan kalsium dalam jumlah yang besar, ya, supaya dia maksimal pertumbuhannya. Selain kalsium, magnesium, ya. Kalsium dan magnesium ini sahabat karib. Dia selalu bersama, ya. Jadi kalau kalsium itu untuk kontraksi otot, kalau magnesium itu untuk relaksasi otot. Jadi kalsium dan magnesium ini selalu bersama, ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kalau minum kalsium sebaiknya bersama dengan magnesium, ya, karena tubuh membutuhkan
sejumlah mineral bukan hanya satu-satu yang dibutuhkan oleh tubuh ya, tapi banyak Bapak Ibu. Nah, kemudian mineral zinc ya. Zinc itu berperan untuk pembentukan imunitas ya. Zinc juga dibutuhkan untuk pembentukan albumin ya. Dia mineral kofaktor ya. Jadi memang dia kebutuhannya memang sangat penting ya, mineral zinc ini. Apalagi kalau terkena COVID akan terjadi gangguan penciuman ya, gangguan pengecap. Nah, tentunya zinc ini berperan untuk mengembalikan ya. Selain zinc, zat besi ya. Zat besi ini remaja, anak, ibu hamil, ibu menyusui membutuhkan zinc ya. Membutuhkan zat besi, maaf maksud saya. Wanita usia dewasa, wanita muda, usia muda ini juga membutuhkan zat besi ya. Zat besi, kalau kekurangan zat besi akan menimbulkan gejala anemi ya. Kalau anemi, daya tahan tubuh juga menjadi menurun ya. Nah, tetapi pada orang tua tidak membutuhkan zat besi dalam jumlah yang banyak. Mengapa? Kelebihan zat besi pada orang tua malah menimbulkan radikal bebas ya. Darah menjadi kental ya, malah menimbulkan penyumbatan ya. Oleh sebab itu pada pria dan pada orang tua kalau mengonsumsi multivitamin sebaiknya yang tidak ada kandungan zat besinya ya. Beda dengan anak, usia remaja, ibu hamil, ibu menyusui membutuhkan kandungan zat besi yang memang cukup banyak ya. Nah, di samping itu juga ada mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil ya, misalnya kromium ya, selenium itu juga dibutuhkan ya. Dan apa yang dimaksud dengan antioksidan ya? Antioksidan itu bisa vitamin, mineral, bermanfaat atau berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan ini adalah dia bisa menetralisir radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh ya. Tujuannya supaya sel-sel tubuh kita tetap sehat ya. Nah, di samping vitamin mineral juga ada sejumlah tumbuh-tumbuhan ya yang bermanfaat sebagai antioksidan. Ya, misalnya ginkgo biloba, ya bilberry, ya, itu juga bermanfaat sebagai antioksidan, menetralisir radikal bebas ya. Nah, kemudian kita dalam makanan ini harus imbang ya. Makanan buah-buahan yang mengandung antioksidan juga harus kita dapatkan ya. Terutama misalnya di dalam buah naga merah itu kandungan antioksidannya cukup tinggi ya, berwarna merah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mengonsumsi buah-buahan sebaiknya memang bervariasi ya, jangan cuma buah itu saja. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi sebaiknya memang bervariasi banyak ya. Ini jumlah buah-buahan yang dikonsumsi, ada tomat di sini, ada wortel ya, brokoli, dan ini sayur-sayuran ya, di mana kandungan vitamin, mineral dan antioksidannya juga bervariasi ya. Di sini ada bawang bombay. Buat apa dok bawang bombay? Bawang bombay ini berfungsi sebagai prebiotik ya. Apa sih itu prebiotik? Prebiotik itu merupakan media untuk pertumbuhan bakteri baik di dalam saluran pencernaan ya. Baik, nah ini contoh daripada sayur-sayuran yang mengandung sejumlah vitamin ya, asam folat, tiamin ya, pete misalnya. Riboflavin itu vitamin B2 ya. Kemudian ini pepaya mengandung beta karoten, dia juga mengandung enzim ya. Kemudian vitamin C banyak terdapat di dalam pepaya, jeruk ya. Itu vitamin C yang cukup tinggi, folic acid ya, zinc itu di dalam kerang ya atau tiram. Ya, hanya kalau makan kerang tentunya pesan harus benar-benar matang ya. Kalau enggak khawatir malah jadi terkena infeksi virus hepatitis ya. Kemudian biotin terdapat dalam kuning telur ya. Nah, sedikit saya akan menyampaikan mengenai prebiotik dan probiotik. Ya, prebiotik ini dia sebenarnya adalah serat ya. Serat yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan tapi bermanfaat bagi saluran pencernaan ya. Nah, prebiotik ini
merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikrobiota di dalam saluran pencernaan. Mikrobiota apa sih? Mikrobiota itu berbagai macam, ya, boleh dibilang makhluk hidup yang terdapat di dalam saluran pencernaan. Ya, dia bisa bakteri bersel satu, eukariota dan sebagainya, ya. Nah, sumber prebiotik ini adalah serat, ya, serat gandum, ya, misalnya kacang-kacangan, jali, ya, biji jali, kacang hijau, sayuran, dan serat dari buah-buahan, ya. Prebiotik dan probiotik itu harus ada di dalam saluran pencernaan, ya, untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal. Karena di dalam saluran pencernaan itu ternyata juga terdapat reseptor-reseptor atau sel-sel yang untuk menstimulasi terbentuknya antibodi, ya, yang namanya imunoglobulin, ya. Nah, kalau apa bedanya dengan probiotik? Kalau probiotik itu adalah bakterinya, ya, bakteri baik yang mendukung kesehatan saluran pencernaan. Nah, bakteri baik ini yang membantu fermentasi daripada sisa-sisa makanan, ya, dan kemudian dia sebagian dia merubah juga agar sisa-sisa makanan mudah dibuang atau dikeluarkan, ya, dari saluran pencernaan sehingga mencegah sembelit, ya. Kemudian bakteri baik ini juga menghasilkan short chain fatty acid, ya. Short chain fatty acid, vitamin B, B12. Nah, ini diproduksi sedikit dalam jumlah yang kecil oleh bakteri usus, ya. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kemudian sekarang ada pertanyaan, ya, Dok, bagaimana kita tahu kalau saluran pencernaan kita itu sehat? Ya, nanti saya akan menanya kepada Bapak Ibu nih, kira-kira sudah ada yang tahu apa belum, ya? Kita sambung dulu, ya, materinya. Di sini bentuk probiotik macam-macam, ya. Ada bentuk susu fermentasi, yogurt, ya. Ada bentuk susu yang pasteurisasi, macam-macam, ya. Ada yang bentuk kapsul, bentuk tablet, ya. Satuannya koloni fermentasi unit, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau minum suplemen probiotik, lihat, ya, berapa koloni fermentasi unitnya. Nah, ini saluran pencernaan. Mengapa ini saya tampilkan? Karena saat ini dunia kedokteran mendapatkan pengetahuan baru bahwa ternyata saluran pencernaan manusia itu merupakan kunci dari jawaban kita ini bisa sehat atau mau sakit, ya. Berbagai macam penyakit bisa sembuh itu kalau pencernaan kita sehat. Dan pencernaan saluran pencernaan yang buruk itu malah mendatangkan berbagai macam penyakit, ya. Dalam kondisi normal, ini usus besar, dalam kondisi normal bakteri baik itu berada di outer mucus layer, ya. Ini saluran pencernaan kalau dilihat di bawah mikroskop bentuknya seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada lapisan, dia ada musin, ya. Nah, ini adalah saluran pencernaan yang utuh, ya, yang sehat, ya. Di sini kita lihat bentuknya utuh, tidak ada semuanya ini kompak, ya. Jadi bakteri itu bakteri jahat tidak bisa masuk. Bakteri baik ini tujuannya menjaga, ya. Menjaga kalau ada bakteri yang jahat tidak bisa masuk ke dalam celah-celah yang kecil ini. Ya, dia menjaga. Nah, kalau bakteri baiknya ini sedikit atau bakteri baiknya musnah karena kita banyak minum antibiotik, maka bakteri yang jahat itu mudah masuk, ya, mudah menembus lapisan inner mucus layer ini, ya. Nah, di sini ada yang namanya imunoglobulin A yang memproduksi plasma sel di sini untuk menstimulasi terbentuknya sel-sel imunitas, sel kekebalan tubuh. Yang ini ada interleukin, ini semua ada yang tadi saya sudah sampaikan untuk menstimulasi pembentukan antibodi, ya, terutama di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ya. Di sini adalah saluran pencernaan yang normal, ya, dia bagus, ya. Ini kompak. Nah, sedangkan di sebelahnya ini contoh saluran pencernaan yang tidak sehat, ya. Mengapa tidak sehat? Kita lihat di sini. Ini ada celah merah. Celah merah ini artinya yang tadinya kita kompak, yang tadi kita lihat di sini penuh padat menjadi renggang, ya. Dengan renggang maka racun-racun daripada bakteri yang tidak bersahabat atau virus itu bisa masuk, ya, melalui saluran pencernaan, ya.
bakteri aja bisa masuk, apalagi virus ya. Nah, oleh sebab itu salah satu gejala daripada COVID-19 adalah diare ya. Bapak Ibu, dan itu kita harus perhatikan ya. Nah, di sini makanannya, jadi makanan yang mengandung prebiotik adalah bawang Bapak Ibu. Bawang bombay, ya, garlic, bawang putih, ya. Ini adalah merupakan prebiotik, ya, media yang baik untuk pertumbuhan daripada bakteri baik. Dia adalah medianya. Ya, bangkuang, ya. Nah, ini juga serat, ya, serat-seratnya yang tadi juga bisa berfungsi sebagai prebiotik. Ini adalah saluran pencernaan kita yang panjang, ya. Kalau dibentangkan ini akan seluas lapangan tenis Bapak Ibu. Ya, dan di dalamnya terdapat berjuta-juta bahkan miliaran daripada virus, bakteri yang menempati saluran pencernaan ini. Ya. Mungkin salah satunya adalah virus COVID ya. Tapi kalau memang tubuh kita kuat, maka kita bisa terhindar dari penyakit infeksi COVID-19 ini. Ya. Nah, ini adalah probiotik. Probiotik itu mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek kesehatan. Nih, contohnya bakteri baik yang menghasilkan asam laktat ya, dalam yogurt. Ya. Bakterinya Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ini adalah bakteri baik ya. Kadang-kadang ditambah Lactobacillus LA5 dan Bifidobacterium atau BB12. Ini banyak ditemukan di supermarket Bapak Ibu makanannya. Nah, ini komposisi yogurt ya, Bapak Ibu mungkin bisa baca di kemasan ya. Kemudian manfaat probiotik atau bakteri baik ya, dia melindungi ya, menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit atau bakteri patogen, bahkan virus ya. Dia menghasilkan asam organik ya yang bisa membunuh bakteri maupun virus daripada penyebab penyakit ya. Dia juga menstimulasi membentuk sel-sel kekebalan tubuh, sel imunitas tubuh. Ya. Dan ini adalah teori yang terbaru ya, bahwa ternyata saluran pencernaan kita berperan untuk memberikan sel-sel imunitas tubuh. Ya. Manfaat probiotik ini dia menjaga ya awal mempertahankan dinding usus, respon daya tahan tubuh, meningkatkan imunoglobulin A dengan cara proliferasi leukosit intrasel bila kontak dengan antigen dinding usus. Ya. Jadi dia mencegah kalau ada bakteri atau virus yang menempel pada dinding usus itu dihambat oleh si bakteri yang baik. Ya. Nah, cara probiotik terhadap imunitas tadi sudah ya. Nah, ini ada saya tampilkan di sini yang namanya biji jali ya. Biji jali ini makanan zaman dulu ya yang sudah ditinggalkan oleh rakyat Indonesia, tapi ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Biji jali ini bisa Bapak Ibu beli di pasar tradisional maupun di supermarket. Bentuknya biji seperti kacang hijau tapi warnanya putih ya. Cara masaknya Bapak Ibu rendam dulu di air kurang lebih 3 jam, baru Bapak Ibu rebus. Masaknya gampang, seperti masak kacang hijau ya. Direbus biasa dengan air mendidih, kemudian sampai lunak ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakan panci presto untuk memasak biji jali ini ya supaya cepat ya. Ternyata di dalam biji jali ini manfaatnya banyak sekali ya. Dia dari hasil penelitian saya, kebenaran saya meneliti sendiri biji jali ini merupakan prebiotik ya. Prebiotik media yang baik untuk pertumbuhan kuman bakteri yang baik ya. Di samping itu biji jali juga bermanfaat untuk mencegah kanker ya. Bahkan di Cina itu digunakan untuk pengobatan tradisional penyakit kanker usus ya. Kalau kita mengonsumsi biji jali secara teratur, maka kita bisa terhindar dari kanker dan berbagai macam penyakit ya. Membuatnya gampang, Bapak Ibu. Jadi ini caranya. Tadi biji jali direndam dulu ya, bisa 3 jam kalau kita pakai presto atau 8 jam kalau dengan dimasak biasa. Kemudian direbus dengan air kurang lebih 300 cc, perbandingannya 1:3. Jadi dikit aja Bapak Ibu kalau mau masak jali. Sesudah dingin, ya, sesudah direbus, kemudian didiamkan hingga dingin, masukkan ke dalam lemari es, kemudian kita campur dengan yogurt yang juga dingin. Pencampurannya harus dalam kondisi dingin ya, supaya bakteri baik dalam yogurt itu tidak mati.
Bapak Ibu. Nah, ini bisa bermanfaat sebagai sarapan pagi ya. Sarapan pagi maupun untuk selingan malam sebelum tidur. Bapak Ibu, manfaatnya banyak sekali ya. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, bisa menurunkan berat badan. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti ada yang berat badannya lebih maupun yang obesitas ya. Dia juga bisa mengontrol nafsu makan, memberikan rasa kenyang lebih lama, menjaga kesehatan saluran pencernaan ya. Jadi perut bisa menjadi lebih kempes, buang air besar menjadi lebih lancar ya. Tubuh menjadi lebih fit Bapak Ibu. Ya. Jadi ya di sini dapat saya simpulkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang yang tadi ya. Boleh kita tambahkan yogurt jali sebagai makanan selingan, istirahat yang cukup. Jangan lupa ya Bapak Ibu, suasana hati harus gembira. Ya karena kalau kita sedih, kita kesal, itu akan diproduksi hormon yang bisa menekan sistem kekebalan tubuh kita, sistem imunitas ya. Dan jangan lupa juga vaksin. Jadi Bapak Ibu harus vaksin ya. Jadi jangan menolak vaksin ya. Saya kemarin baru divaksin yang ketiga, vaksin Moderna ya. Kemudian tidur harus cukup Bapak Ibu. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin bila ada pertanyaan maupun untuk sharing, saya persilahkan Bapak Ibu. Mungkin pertanyaannya bukan hanya seputar nutrisi, tapi juga boleh mungkin pertanyaan seputar penyakit COVID. Ya, terima kasih Bu Nani. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Saya akan bacakan. Nanti Ibu menjawab. Biar saya baca saja pertanyaannya ya. Sebentar saya atur supaya view-nya lebih enak. Ya, saya akan bacakan pertanyaannya. Sebentar, ini ada yang sudah kejawab tadi, makan minum apa yang naik imun. Oke. Selamat malam Dok, di masa pandemi ini apa suntik vitamin C masuk ke dalam tubuh setiap minggu itu aman? Kalau aman dosisnya berapa? Suntik vitamin C, ada yang lewat infus juga ya, beberapa klinik melakukan hal itu. Ya, silakan Bu Dokter. Suaranya hilang, suaranya ya. Masih di mute, masih ke mute suaranya. Suaranya ya. Apa lupa ya. Baik Bapak, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang karena di masa pandemi ini banyak klinik yang menawarkan suntik vitamin C. Dosis tinggi ya, 1000 disuntikan intravena. Sebenarnya Bapak Ibu, suntik vitamin C itu kita berikan kalau memang mereka yang sedang sakit ya. Misalnya di rumah sakit, sedang terkena COVID, kita berikan dalam bentuk suntikan. Namun apabila kita memang tidak terpapar COVID, kalau boleh saya usul sebaiknya cukup minum vitamin saja. Ya. Jangan disuntik. Keputus Ibu dokternya, ya suaranya hilang lagi. Suara sudah ya. Jelas? Ya, jelas. Ya, silakan. Ya, Pak, maaf, maksud saya kalau memang bisa kita memang mengonsumsi makanan atau buah-buahan ya, dan juga kita minum vitamin, sebaiknya jangan suntik ya. Karena suntik itu biar bagaimanapun ada efek samping. Kalau suntik vitamin C kebanyakan, khawatir bisa jadi pasir pada ginjal. Ya, mungkin itu pesan saya. Kalau memang di masa pandemi ini Bapak Ibu takut mau suntik juga, ya harus diimbangi minum air putih yang banyak Bapak Ibu. Ya karena takut malah nanti jadi batu ginjal. Ya, gitu. Mungkin itu Pak Jarod. Ya, mungkin saya akan menambahkan supaya lebih yakin ya, kalau saya kemarin juga konsultasi di chat gitu dengan Dr. Tan Sutien juga menyarankan hal yang sama. Bahkan kalau orang sehat dia menyarankan makan sayur dan buah
supaya pencernaan kita tidak males karena biasa didoping sama suplemen vitamin. Jadi kalau mau lebih bagus lagi, malah makan buahnya seperti tadi Bu Dokter Nani juga bilang ya, kalau kita minum vitamin A saja bisa ada dampak samping. Tapi kalau makan konsumsi beta karotin yang ada di buah-buah berwarna oranye, nggak ada dampak samping. Jadi sebenarnya kalau tidak sakit, malah lebih bagus lagi makan dari buah yang lengkap. Jangan ada buah kesukaan, tapi sukailah semua buah. Kalau vitamin C yang tinggi, ya kiwi, ya cabai, jeruk, aneka jeruk, mau jeruk lemon, jeruk nipis, jadi daripada suntik ya. Jadi menurut saya confirm itu paling tidak bukan dari satu dokter ya, banyak dokter menyarankan seperti itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, tolong tanya Bu, ibu saya 92 tahun. Wow. Baru sembuh dari COVID. Wow. Sekarang kena long COVID. Susah BAB, makan apa yang sebaiknya dikonsumsi. Wow, 92 tahun sembuh dari COVID, tapi kena dampaknya menjadi susah BAB. Ya, silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Jarod. Ini sama ya, seperti yang dialami oleh ayah saya. Ayah saya juga usianya 77 tahun, terkena COVID. Ya, waktu itu saya rawat sendiri karena rumah sakit sedang penuh. Jadi saya rawat sendiri pakai oksigen di rumah, kemudian makannya saya perhatikan. Ya, memang waktu itu saya juga agak serem-serem juga ya, harus merawat orang tua sendiri. Ayah saya COVID, ibu saya COVID, ponakan saya COVID. Wow. Pembantu saya COVID, driver saya COVID, pembantu 2 COVID, driver 2 COVID, rumah itu COVID semua. Ya, jadi wah itu memang saya benar-benar cukup stres ya waktu bulan Juli kemarin. Nah, yang harus diperhatikan pasca COVID ya, pada orang tua terutama, tolong diperiksa dedimer. Ya, dedimer itu diperiksa ya, karena kalau dedimernya tinggi itu berbahaya. Dedimer tinggi itu bisa menyumbat alveolus daripada paru-paru, kemudian O2 saturasi turun dan bisa henti napas. Ya, sesak langsung nggak ketolong. Ya, itu yang mengerikan pasca COVID. Ya, jadi itu banyak Bapak Ibu ya, teman-teman teman sejawat saya, dokter itu ada yang meninggal ya. Jadi kayak di Gading itu 2 orang dokter spesialis itu meninggal. Dokter spesialis paru, dokter spesialis jantung, mereka meninggal karena sesudah COVID malah ya, dengan dedimer yang tinggi nggak ketolong ya. Tinggi atau rendah Bu? Apanya tuh Pak? Dedimer tinggi atau rendah yang bahaya? Dedimer itu tinggi. Jadi umumnya ya pada pasca COVID dedimer itu naik, lucu deh. Begitu di swab antigen, di swab PCR-nya negatif, ya, jadi swab PCR-nya 2 kali negatif, dedimernya naik di atas 500. Bahkan ada yang sampai 3.000, 2.000 ya. Nah, itu biasanya O2 saturasi nggak lama lagi turun tuh. Kalau seperti itu ya. Terlalu tinggi ya. Serem. Jadi Bapak Ibu jangan langsung bahagia begitu swab PCR negatif 2 kali, tapi hati-hati dengan dedimer yang makin meningkat ya. Gitu. Jadi itu dialami oleh ayah saya, ibu saya. Jadi ayah saya dedimernya sempat naik ke 551, tapi ibu yang mengerikan, dedimernya menjadi 880. Nah, kalau hal seperti itu sebaiknya konsul ke dokter penyakit dalam untuk diberikan obat pengencer darah biasanya. Ya, diberikan obat pengencer darah, kemudian jangan lupa foto paru-paru pasca COVID, dilihat apakah ada gejala sisa daripada infeksi di paru-parunya. Ya. Mungkin itu ya. Nah, kalau sulit ke belakang, saran saya berikan saja yogurt ya. Ayah saya pun saya berikan yogurt. Pertama dia marah pertama. Waduh, nggak mempan nih minum yogurt 1 kok masih susah ke belakang. Saya bilang, Papa kurang banyak minum yogurtnya. Ayo minum yogurtnya 2 cup. Saya bilang gitu ya. 2 cup, orang tua kan biasa maunya cepet ya, maunya instan. Minta dibeliin itu glukolak tuh yang buat pencahar. Saya bilang enggak sehat kalau kita mengkonsumsi obat-obatan pencahar ya.
gimana Papa minum yogurt dulu. Jadi saya saranin minum yogurt 2 cup, saya campur dengan buah-buahan ya, buah naga. Buah naga itu bagus ya, naga, pepaya itu bagus untuk merangsang buang air besar ya. Nah akhirnya berhasil dia senang tuh, dia happy deh. Jadi tiap malam dia selalu minta diberikan yogurt. Tapi pada orang tua berikanlah yogurt yang plain ya, yang plain dicampur buah, itu akan memberikan rasa enak ya. Boleh buah pisang, boleh melon, buah naga, kiwi dicampur aja ya. Gitu. Plain dalam arti sugar free, nggak pakai gula ya Bu ya? Ya betul, Ya. yang sugar free ya Pak Jarod. Yogurtnya bisa diganti probiotik yang lain Bu? Di dalam yogurt terdapat probiotik. Nggak, maksudnya selain yogurt misalnya mau kefir atau jus pro atau kimchi, dalam arti bukan yogurt tapi probiotik jenis lain? Iya, boleh saja Pak. Boleh kalau ya? suka boleh saja. Iya. Tapi yogurt yang paling gampang dan rasanya masuk di semua orang ya. Betul, betul. Kalau kefir kecut. Iya, memang asam. Pak Jarod, kalau kita perhatikan ya, makanan Korea, makanan Jepang ya, itu kan pasti kayak saya diberikan minuman oleh kawan dari Korea. Dia memberikan saya minuman fermentasi. Itu merupakan probiotik tuh. Habis minum itu ya, langsung besoknya ke belakangnya lancar. Gitu. Jadi saya pikir-pikir memang kita di Indonesia ini lifestyle kita tidak terbiasa ya mengkonsumsi yogurt ya. Padahal itu dibutuhkan. Sekarang yang lagi banyak, saya sampai ada member ribuan Bu ikut ngajarin bikin kefir sama jus pro. Jus pro itu probiotik dari Promake. Jadi itu ya, kalau saya membuat kefir saya udah 8 tahun Bu. Sebelumnya dulu bikin kombucha ya probiotik juga. Nah, pertanyaannya nih masih ke soal BAB. Beberapa orang japri saya gitu ya. Setelah sembuh dari COVID kok cukup banyak yang mengeluhkan susah BAB ya Bu ya? Ya, memang Pak, betul, itu betul. Ya, memang sih COVID ini kan memang penyakit yang baru ya, jadi dunia kedokteran pun memang masih terus belajar dan belajar. Nah, oleh sebab itu mungkin saya perlu dipertimbangkan ya untuk tetap mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat, ya, mengandung serat, banyak minum air putih, dan jangan lupa ditambah dengan probiotik, ya, gitu Pak. Ya. Bagus sekali Pak Jarod, boleh saja kalau kefir atau kombucha, boleh. Iya. Ini ada pertanyaan tapi ditulisnya direct ke saya, ya. Pak, saya sudah ikut membuat probiotik, ya, dalam kurung jus pro, lalu BAB-nya lancar hanya 3-5 hari. Tapi setelah itu terus susah lagi. Ya, banyakin buahnya aja ya Bu ya. Betul. Nah, banyak buah, banyak sayuran, dan harus gerak. Jangan lupa ya. Jadi yang membantu meningkatkan peristaltik usus itu adalah gerak. Ya kalau orang tua pasca penyembuhan dia malas gerak, ya bagaimana BAB-nya bisa lancar gitu. Jadi jangan lupa harus gerak ya Bapak Ibu supaya BAB-nya lancar. Ini merupakan salah satu faktor yang tadi disampaikan bahwa banyak pasca COVID malah jadi susah ke belakang. Wow, ternyata banyak ya. Oke, kita lanjutkan Bu. Ada pertanyaan 2 lagi yang di saya, paling nggak yang sudah ada. Yang ini yang ditulis di everyone, Pak Luke Asis, Pak Luke ini jangan-jangan. Ya, dari Medan. Selamat malam, dokter dan juga Pak Jarod. Pertanyaan saya, saat ini di kota kami lagi tren injeksi infus vitamin. Ya, tadi juga sudah ditanyakan sebenarnya ya mengenai infus vitamin injeksi. Oh, tapi ini tadi C, sekarang ganti D. Lagi tren injeksi infus vitamin D. Apakah diperbolehkan dan berapa dosisnya? Tadi pertanyaannya yang sebelumnya injek vitamin C, sekarang vitamin D. Ya, mungkin sekaligus saja mungkin juga kalau ada yang dipertanya. Tapi memang paling banyak ditanyakan ya C dan D ini ya, yang paling banyak dilakukan injeksi. Ya, betul. Ya, jadi maaf, kalau bisa vitamin D itu kan larut dalam lemak. Ya, apabila berkenan, sebelum infus ataupun suntik vitamin D, periksa dulu kadar vitamin D-nya. Karena vitamin D, vitamin larut dalam lemak, kalau berlebihan juga tidak boleh. Ya.
saran saya periksa kadar vitamin D-nya. Kalau memang kadar vitamin D-nya rendah, ya dipertimbangkan untuk mengonsumsi makan dulu, ya suplemen vitamin D, ya jangan langsung suntik, apalagi infus, ya. Kalau vitamin D yang baik itu suntik, bukan diinfus, karena vitamin D itu larut dalam lemak, lebih baik disuntik, dibokong, nanti dia akan masuk ke dalam darah perlahan-lahan, ya gitu. Itu akan lebih baik ketimbang dia diinfus. Karena kalau vitamin D diinfus itu jumlahnya pun tidak bisa banyak, hanya sedikit, dan biasanya akan diinfus bersama dengan vitamin yang lain, gitu. Karena kan Mungkin darah kan lebih ke air ya Bu ya, 90% air, iya, bukan lemak. betul. Wow. Ya. Jadi saran saya suntik vitamin D, ya, bukan diinfus, dan kalau bisa minum suplemen dulu, jangan langsung suntik, ya. Dan lebih baik lagi kita mengonsumsi bahan makanan yang mengandung vitamin D, ya, kacang-kacangan misalnya, itu kan kandungan vitamin D-nya cukup tinggi, ya, jadi ada kalsiumnya juga, jadi saling satu dengan lain bersinergi gitu. Seberapa efektif berjemur dalam menaikkan vitamin D yang bisa diserap, Bu? Ini kan juga lagi tren kan, saya pun juga jadi rajin berjemur sih, tapi dari informasi ke yang lain gitu. Ya, Pak Jarod, memang kalau yang baik itu memang harus berjemur tanpa busana, ya, supaya memang luas permukaan kulit itu menyerap membuat vitamin D-nya jadi menjadi lebih maksimal. Ya. Namun perlu dipertimbangkan ada orang tua di mana epitel kulitnya sudah mulai menumpuk, ya, regenerasi epitelnya pada orang tua itu kan boleh dibilang lambat, ya. Nah ini berpengaruh terhadap produksi vitamin D. Nah, oleh sebab itu mungkin dipertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin D pada orang tua. Kalau udah berjemur tapi kok vitamin D-nya nggak naik-naik gitu. Ya perlu dibantu suplemen. Iya, makan ikan aja kan sumber vitamin D itu ikan. Oh, jadi setelah makan yang memang mengandung banyak vitamin D atau minum suplemen vitamin D, tetap jadi nggak bisa salah satu ya, berjemur hanya membuat proses supaya vitamin D-nya menjadi absorbable untuk tubuh gitu ya Bu ya. Iya. Istilahnya apa tuh, vitamin D aktif atau D3? Macam-macam ya. Memang vitamin D itu kan memang dirubah menjadi vitamin D3 dulu supaya dia memang bisa bermanfaat, ya. Jadi vitamin itu fungsinya banyak dalam tubuh, ya. Dia untuk imunitas, dia juga untuk menguatkan tulang. Jadi memang fungsinya banyak. Kalau untuk ibu-ibu tentunya kan nggak mungkin berjemur tanpa busana, ya. Nah, kalau memang ibu-ibu mau berjemur, ya memang seperti orang bule, berjemur ya tengkurap gitu. Tapi tetap dengan belakang yang terbuka, ya, supaya penyerapan vitamin D-nya menjadi produksinya lebih maksimal di dalam tubuh. Mungkin demikian Pak Jarod. Iya, sekarang kita kayak burung deh, jam 10 berjemur. Ya, pertanyaan berikutnya, ya ini soal berjemur sudah. Oke, saya naik ke atas lagi. Malam Pak Jarod dan Bu Dokter, umur saya 54 tahun, keluhan sakit lutut, alergi gatal-gatal di tangan, sudah konsultasi ke apoteker, sakitnya asam urat, sebaiknya makan minum apa? Ya, oh, gatal-gatal di tangan, konsultasi hasilnya asam urat. Keluhan sakit di lutut dan gatal-gatal. Ya. Mungkin kita satu-satu dulu ya. Kalau nyeri lutut itu mungkin coba kita melihat dulu berat badan dan tinggi badan. Apakah Bapak Ibu berat badannya berlebih? Nah, kalau berlebih obesitas ya wajar karena lututnya nggak kuat untuk menopang beratnya. Ya, oleh sebab itu kalau memang nyeri lutut, saran saya turunkan dulu berat badan, ya, supaya lututnya tidak keberatan tuh menopang tubuhnya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian kalau tangannya gatal-gatal, tangan gatal-gatal itu penyebabnya kenapa? Ya, apakah kontak dengan sabun? Ya, apakah ada dermatitis itu atau yang eksim? Ya, nah biasanya bisa juga
mengonsumsi lemak omega 9 ya. Omega 9 itu secara alami bisa membantu untuk penyembuhan daripada dermatitis. Ya, gitu. Jadi konsumsilah lemak baik ya, mengandung omega 9 ya. Kemudian tadi apalagi ya? Nyeri lutut, jantung, asam urat. alergi. Asam urat. Asam urat ya. Kalau asam urat. Nah, kalau asam urat ini penyebabnya bisa karena mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin ya, seperti makan jeroan, kacang-kacangan, atau bisa juga minum air putihnya yang kurang. Ya, jadi asam urat itu meningkat dalam tubuh bisa karena produksinya yang naik, produksinya yang meningkat karena kita banyak mengonsumsi yang tadi jeroan lah, kacang-kacangan lah, atau memang pembuangannya yang berkurang. Nah, kalau pembuangan yang berkurang karena kita kurang minum air putih. Saran saya untuk menurunkan asam urat tidak susah, yaitu pertama minum air putih dulu yang banyak. Kedua, kurangi makanan yang mengandung lemak. Ya, karena makanan yang mengandung lemak menghambat pembuangan asam urat keluar dari tubuh. Ya. Yang ketiga, sebaiknya mengkonsumsi apple cider vinegar. Ya, jadi di supermarket banyak yang jual apple cider vinegar ya. Cukup setengah sendok makan dicampur dengan segelas air hangat, diminum pagi hari, itu bisa membantu menurunkan asam urat. Ya, mungkin bisa dicoba. Ya. Kalau untuk asam urat, minum teh efektif nggak dokter ya? Ada sih, ya. Yang pasti daun seledri. Daun seledri itu bisa menurunkan asam urat, ya. Gitu. Oke, ya karena ada yang menyarankan suruh minum teh. Ada, betul. Ya. Ada, ya. Minum teh yang banyak. Intinya banyak minum air putih lah, biar supaya asam urat yang berlebihan bisa dibuang. Intinya demikian. Oke, pertanyaan berikutnya ini juga banyak pro dan kontra di sosmed, bahkan sesama dokter bisa berdebat soal vitamin D. Ya, ada yang menyarankan konsumsi vitamin D dosis 5.000 IU. Lalu yang bertanya ini adiknya sudah minum yang 5.000 IU per hari, tapi waktu tes kadar vitamin D-nya masih rendah. Ya, jadi sebenarnya kadar yang disarankan dokter secara umum itu yang berapa IU ya dokter ya? Vitamin D. Kembali lagi yang tadi sudah saya sampaikan, periksa dulu kadar vitamin D-nya sebelum konsumsi. Apabila memang kadarnya rendah, ya konsumsi vitamin D yang tinggi ya. Misalnya 10.000 setiap hari. Tapi tetap harus dimonitor, jangan terus-terusan diminum ya. Nah, kemudian kalau memang kadarnya sudah normal, tidak usah mengonsumsi vitamin D, tapi cukup mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, berjemur, ya intinya demikian. Jadi ya kalau udah minum vitamin D 10.000, tapi kok nggak naik-naik, ya mungkin saja penyerapannya yang kurang bagus, ya, atau bioavailabilitas dari vitamin D itu sendiri yang sulit, yang penyerapannya mungkin kurang maksimal, gitu. Nah, itu juga banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Orang berjemur. Ya, berjemur, betul. Satu-satunya ya berjemur. Sebenarnya vitamin D itu gratis kok. Ya, memang kadang-kadang ada ya petani atau tukang beca udah berjemur tiap hari, tapi asupannya kurang. Sedangkan orang yang punya duit udah sampai 10.000 IU malah. Saya punya teman juga bukan cuma 5.000, 10.000 gitu. Ternyata kurang berjemur. Begitu ngobrol-ngobrol coba malah 5.000 aja tadi berjemur gitu. Naik lo dites. Jadi memang harus apa ya? Holistik ya dokter ya. Nggak bisa minum vitamin D aja banyak-banyak, nggak usah berjemur takut hitam. Justru enggak, Pak. Malah ya, ini perbedaan orang tua saya nih, yang saya amati sendiri ya. Ayah terkena COVID, tapi dia rajin berjemur. Ya, dia rajin berjemur, dia duduk gitu. Sedangkan ibu terkena COVID, dia malah jemur, nggak mau dia dalam rumah terus. Nah, dampaknya apa? Ayah lekas sembuh. Wow. Ya, ayah itu
gejalanya minimal sekali. Nah, Bu yang berat, foto paru-parunya sampai sesek. Nah, itu yang saya sampai khawatir sekali. Dedimer ibu juga naiknya tinggi. Nah, dan malah ya, driver saya itu malah tidak ada gejala sama sekali. Walaupun dia positif COVID, dia masih bisa main sama cucunya. Saya bilang, aduh Pak, nggak boleh Pak. Saya bilang, isoman dulu. Katanya, wah nggak bisa Bu. Karena cucu saya itu melihat saya udah nempel. Dan bahkan tidak ada gejala sama sekali. Gitu. Nah itu makanya di sini memang betul ya kita memang harus berjemur. Karena memang obat COVID yang paling mujarab itu adalah berjemur. Ya, tidak ada gejala sama sekali. Gitu. Kalau yang rajin berjemur, beda. Oke, teman-teman ya, sekarang rajin berjemur ya. Kembali lagi juga saya terus terang follower Instagramnya Dr. Tan Sutyen yang juga rajin menyarankan berjemur ya. Oke, kembali ke pertanyaannya. Ini pertanyaannya saya perluas sekalian aja. Pertanyaannya adalah minum fish oil, salmon omega 3. Nah, mungkin selain salmon kan juga banyak yang menyarankan masih dalam kelompok minyak ya, ada yang VCO, virgin coconut oil, ada yang minyak ikan, ada yang minyak zaitun, dan di sosmed mengenai 3 hal ini ya sampai diminum 1 sendok, 2 sendok makan. Kalau minyak ikan kan sudah berupa kapsul gitu. Dan ini pertanyaannya, minum itu bagusnya pagi, siang, atau malam? Atau nggak ada batasan waktu? Ya, terima kasih. Sebenarnya omega 3 itu sumbernya bisa 2 ya. Bisa sumber nabati, bisa sumber hewani. Kalau sumber hewani dia terkenal dengan EPA dan DHA. Nah, tapi kalau sumber nabati dia terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan ya. Misalnya dalam canola oil. Canola oil itu juga ada kandungan omega 6-nya, kandungan omega 3-nya. Tapi dari sumber nabati. Ya, kalau dari sumber nabati, dia kalau omega 6 itu namanya GLA ya, gamma linolenic acid. Ya, sedangkan kalau omega 3 itu nama latinnya alpha linolenic acid. Ya, jadi memang banyak terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan ya, tumbuhan flaxseed. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar di supermarket juga banyak yang jual tuh bubuk flaxseed ya, ada kandungan seratnya, dia juga ada kandungan omega 3 dan omega 6-nya. Nah, konsumsinya mau kapan itu bebas ya, omega 3 boleh dikonsumsi pagi, siang dan malam itu tidak ada masalah. Jadi boleh kapan saja. Ya. Oke, tidak masalah. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bahkan betul. Ya. Bahkan ada juga yang 3 kali sehari. Boleh aja Pak. Ya. Beda dengan vitamin C ya. Jadi kalau vitamin C itu sebaiknya dikonsumsi pagi atau siang. Mengapa? Karena vitamin C itu memberikan rasa segar. Ya, kalau dikonsumsi malam, takutnya malam nggak bisa tidur. Gitu. Iya. Oke, iya. Pertanyaan berikutnya, selamat malam dokter. Usia saya 47 tahun, sekitar 2 bulan terakhir ini, tiap saya bangun tidur pagi, sekitar pinggang belakang, rasanya nyeri, terutama saat bangun dan posisi duduk di ranjang. Tapi setelah saya berdiri dan berjalan, nyeri pinggangnya hilang. Apa yang menyebabkan nyeri pinggang setiap bangun tidur pagi? Bapak Ibu, mungkin kalau nyeri pinggang itu mesti diperiksa ya, memang karena harus dengan pemeriksaan baru diketahui penyebabnya, ya. Jadi di sini saya memang tidak bisa memastikan penyebabnya apa. Yang dapat saya sarankan adalah 1, jangan mengangkat beban yang berat, ya. Yang kedua, cobalah tidur dengan alas yang keras, ya. Karena alas yang keras itu membantu penyembuhan daripada berbagai macam HNP ya, hernia nucleus pulposus, itu semua tidurnya harus di matras yang keras. Tujuannya itu ya. Memang kalau penyebabnya apa itu harus diperiksa bahkan ya. MRI atau CT scan jadi tahu apakah itu iritasi radix ataukah HNP ya. Intinya jangan mengangkat beban yang berat. Intinya itu. Kedua, kalau memang bisa berenang ya. Dengan berenang pelan-pelan ya. Mudah-mudahan kalau ada saraf kejepit bisa sembuh. Ya, mudah-mudahan bisa sembuh karena usianya masih muda. Ya. Tapi berenangnya harus rutin, nggak bisa cuma seminggu sekali berenang sembuh, nggak bisa. Harus tiap hari berenangnya. Tiap hari minimal 1 jam berenang terus-menerus.
itu pasti akan mudah-mudahan pelan-pelan akan sembuh. Tidur di matras yang keras. Ya. Itu aja sih mungkin Pak Jarot, saran saya. Iya, saya pernah tuh bener sakit pinggang gitu, renang ya 3-4 kali aja udah berkurang banyak banget tuh. Karena seluruh tubuhnya kan bergerak tanpa beban ya, dalam posisi mengambang. Betul tuh, saya pernah ngalami itu. Iya, ada lagi pertanyaan nih Bu Dokter, susah tidur malam. Jadi gantinya tidur siang. Iya. Ini apakah kualitas tidur siang sama tidur malam itu berbeda atau sama? Beda. Ya, kalau tidur siang 1 jam itu bisa menggantikan 2 jam tidur malam. 2-3 jam tidur malam. Makanya Bapak Ibu kalau bisa siang jangan tidur, karena kalau Bapak Ibu tidur siang 1 jam berarti malam Bapak Ibu lebih segar 2-3 jam. Ya. Nah, bagaimana merubahnya? Merubahnya adalah 1, olahraga. Ya. Tambahkan aktivitas. Ya. Kemudian kedua, kalau sampai memang tidak bisa dengan olahraga tetap nggak mempan, bisa mencoba minum melatonin. Jadi pada malam itu minum melatonin untuk membantu tidur. Ya. Gitu. Jangan obat tidur. Ya, Bapak Ibu nanti kecanduan kalau minum obat tidur. Tapi 1, dengan coba olahraga dulu, siang jangan tidur. Ya, mudah-mudahan malam tidurnya nyenyak. Ya, saya sarankan Bapak Ibu yang Ibu yang ini Bapak ya, Bapak yang bertanya ini nanti masuk ke YouTube ini kan kita live streamingnya di Facebook Jarot Wijanarko, tapi rekamannya di YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, dulu kita pernah bahas 1 sesi khusus ya, membahas mengenai tidur ya, deep sleep. Itu pernah dibahas dengan Pak Andreas ya. Jadi nanti boleh cari ya, ketik aja deep sleep ya. Kalau mau ditambahkan nama saya karena saya hostnya, karena kalau hanya ketik deep sleep nanti munculnya banyak banget ya. Tapi deep sleep Jarot Wijanarko ya, nanti pasti akan muncul. Saya bincang-bincang dengan Pak Andreas. Juga misalnya mau diketik yang Pak Ruyandi Hutasoid juga, saya kemarin bincang-bincang dengan Pak Ruyandi mengenai tidur ya. Jadi karena sudah ada filenya mengenai hal itu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Masih kembali ke soal berjemur. Sebaiknya jam berapa dokter? Ini tiap dokter katanya nyaraninnya beda-beda. Ya ini walaupun di talkshow sebelumnya sudah ada, tapi nggak apa-apa, ini nggak butuh jawaban panjang. Ya, memang ya di info yang terbaru berjemur yang terbaik itu memang di sekitar siang hari ya, jam 11 sampai jam 1 itu yang memang yang benar-benar bagus. Tuh. Memang sebaiknya berjemur ya memang di terik matahari gitu. Beda dengan zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kita disuruh berjemurnya jam 7 jam 8. Kalau sekarang jangan. Malah kita disuruhnya berjemurnya di jam 12 jam 1 gitu. Ya. Mungkin ya. itu. Oke, terima kasih dokter. Ya, paling nggak jam 10 ke atas ya. Untuk dapat sinar betanya. Kalau jam 7-8 sinar alfanya. Kalau bayi yang sakit kuning, nah itu jam 7 jam 8 tuh. Tapi kalau Bapak Ibu mau carinya vitamin D supaya jadi D3, ya yang alfa nggak kuat, ya bisa sih. Butuhnya 1 jam. Kalau yang siang 30 menit udah bisa dapat. Jadi sebenarnya apa yang mau dicari dengan berjemur gitu ya, nanti baru jamnya ketemu. Dengan dipelajari aneka jenis sinar pada jam-jam yang berbeda ya. Nanti juga bisa dilanjutkan di pembahasan sebelumnya. Tapi oke, kita lanjutkan dulu. Pertanyaan kedua, beberapa bulan ini telapak kaki kanan saya ada mata ikan yang tidak sembuh-sembuh. Wah, ini mungkin saya bisa kesaksian nih ya. Disebut dengan kutil mata ikan. Saya mungkin kesaksian aja ya. Jadi saya punya kutil mata ikan sudah 4 tahun kali, 5 tahun kali ada. Dan di posisi yang sama, bapak saya juga punya. Jadi saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Di kaki, ya kutil mata ikan. Karena bapak saya juga begitu, nggak sembuh juga. Bahkan bapak saya sampai umur 86 ya di kakinya ada begitu selama puluhan tahun. Dan
Tadinya nggak mengganggu, tapi saya makin lama makin gede, sehingga kalau pakai sepatu itu ya di titik itu jadi ketekan. Ini saya mau cerita nih. Saya olesi ekoenzim. Nih ya. Ini logonya ekoenzim sekaligus promo kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar membuat ekoenzim, belajarnya gratis, sampelnya gratis. Tadi saya baru selesai Zoom dengan PMI, Pak Arifin, ya, kepala dari Palang Merah Indonesia Nasional, dengan Pak Sudarsono juga. Sekarang PMI sudah menggunakan ekoenzim sebagai desinfektan resminya, yaitu desinfektan alam. Jadi kalau desinfektan yang bukan alam, disemprotin tiap hari, banyak orang yang kena alergi. Tapi kalau ekoenzim bahkan dicampur dengan pengenceran 1.000, 1.500 saja bisa buat cuci muka. Muka saya ini cuci ekoenzim sudah awet hilang. Ya. Pakai di mandi, bau ketek hilang. Saya sakit gigi, maaf nih saya tunjukin gigi saya ya. Nah, sudah lepas satu di ujung, nah yang paling ujungnya itu mata giginya patah. Karena patah, ya sakitnya luar biasa. Ke dokter bilang kalau patah nggak bisa disambung lagi, mau dilas gimana? Karena giginya akarnya patah. Solusi cuma satu, suruh cabut. Itu bulan Maret kemarin. Sampai sekarang saya nggak cabut, tapi saya cukup kumur-kumur dengan ekoenzim 4 kali saja, sakitnya hilang, giginya nggak hilang ya. Giginya tetap ada, akarnya tetap patah, tapi tidak sakit lagi. Jadi ekoenzim bisa untuk menghilangkan sakit gigi. Saya punya ternak ayam, bebek, telur, minum ekoenzim. Kalau dulu misalnya kalkun, ya ayam kalkun itu bertelur setahun cuma 3 kali. Sekarang bertelur, diambil telurnya nggak ngeremi, 2-3 minggu bertelur lagi. Jadi setahun bisa 12 kali. Termasuk kandangnya disemprot, nggak bau ayam lagi. Nah ini ekoenzim ini makanya disebut cairan ajaib. Termasuk kaki saya yang ada kutil mata ikan, saya olesi setiap hari, sekarang sudah mulus nih. Maaf nih, saya mau tunjukin ya mulusnya karena bekasnya malah sudah nggak ada. Tunggu sebentar. Bersaksinya biar jelas ya. Nah ini dulu di sini nih ada kutil mata ikan. Sekarang betul-betul mulus sama sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat, kalau orang yang tinggal di Jakarta bisa ngambil gratis di tempat saya. Karena emang ekoenzim itu tidak dijual belikan. Ini gerakan nirlaba. Masuk WA grup saya aja, WA grup ekoenzim. Ada WA grupnya di semua provinsi. Bapak Ibu mau dari Papua, dari Aceh, dari Jambi, dari Palembang, masuk wilayah, tapi bisa juga masuk WA grup nasional. Ya, jadi Bapak Ibu nanti boleh, kalau ini harusnya pesertanya ada yang dari temannya Pak Indra ya, karena kalau saya hanya publikasi di grup keluarga bahagia, mestinya tahu nomor WA saya, sehingga nanti bisa tanya aja, Pak saya mau belajar itu tadi ekoenzim gitu ya. Ini yang soal kutil mata ikan, pas saya sendiri mengalami ya. Betul-betul kulitnya kembali normal, hilang sama sekali. Belum lagi nanti kalau di WA Group akan dengar kesaksian yang kalau bagi saya ya kayak mujizat. Kayak mujizat. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan ini berjemur udah dijawab tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai ada riwayat penyakit MAH. Pertanyaannya 2, apa boleh minum Yakult probiotik yang kecut ya atau maupun vitamin C dengan riwayat sakit MAH? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Memang ya probiotik yogurt itu untuk orang yang sakit MAH bisa membantu ya. Karena walaupun dia asam, kalau dikonsumsi itu dalam tubuh maka akan berubah keasamannya ya. Dan itu akan membantu juga mengurangi asam lambung. Tapi kalau memang sakit MAH-nya sedang akut, artinya sedang sakit, sedang muntah-muntah, ya tetap harus minum obat. Gitu. Intinya demikian. Ya, ya justru probiotiknya menyembuhkan MAH-nya ya Bu ya? Betul. Kalau vitamin C Bu? Kalau vitamin C, itu vitamin C ada 2 macam. Ya, ada yang ascorbic acid, ada yang kalsium ascorbat. Kalau yang kalsium ascorbat bentuknya ester C, artinya dia sudah tidak asam lagi. Untuk orang yang sakit MAH boleh dikonsumsi. Tapi yang ascorbic acid itu tidak boleh. Kalau orang sakit MAH itu tambah perih lambungnya, malah bisa mual dan muntah.
Gitu. Jadi hati-hati dalam memilih vitamin C ya. Pilih yang ester C. Ya. Apakah vitamin B kompleks dikonsumsi sama kalsium khasiatnya berkurang? Vitamin B kompleks dikonsumsi sama kalsium. Vitamin B kompleks dengan kalsium tidak, ya nggak masalah. Bisa digabung ya, Bu ya? Ya, nggak masalah. Karena yang satu larut dalam air, yang satu kan larut dalam lemak, jadi no problem. Iya. Pertanyaannya, oh sudah habis. Pertanyaannya sudah habis ya, Bapak Ibu yang mau bertanya langsung silakan. Kita masih ada waktu beberapa menit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau angkat tangan atau mau bertanya langsung, silakan. Ada? Pak Jarod, ada pertanyaan yang masuk ke saya, mau tanya nih, Pak. Ya, silakan Pak. Ke Bu Dokter Nani, kalau makan kacang-kacangan sehari maksimal berapa Bu ukurannya supaya nggak kena asam urat, Bu? Terima kasih Bu Dokter. Ya. Terima kasih. Intinya demikian ya. Kalau kita mau makan sesuatu, Bapak boleh makan kacang-kacangan banyak. Kalau Bapak minum air putihnya banyak dan Bapak tidak ada problem pada ginjal, itu nggak apa-apa. Ya asam urat pun mungkin tidak naik gitu. Ya, tapi yang mengapa kita makan kacang sedikit kok asam uratnya malah naik? Karena kita kurang minum air putih. Karena pembuangan asam urat yang berlebihan yang terganggu. Gitu. Jadi intinya tiap orang tuh tubuhnya bisa beda-beda. Ya. Jadi memang nggak bisa dibilang kalau makan kacang-kacangan sekian maka asam uratnya akan naik. Itu nggak bisa. Karena di dalam tubuh itu metabolisme tiap orang tidak sama, ya, gitu. Oke, ya ini ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan masih kita kembali ke asam urat, ya. Pertanyaannya, apakah kangkung menyebabkan asam urat? Mungkin saya tambahkan pertanyaannya sekalian. Kan biasanya beberapa jenis sayur tertentu tidak disarankan. Nah, itu selain kangkung, apalagi atau kangkung nggak masalah kalau dengan kondisi tertentu. Silakan Bu Dokter. Ya, sebenarnya gini ya, tergantung berapa kadar asam urat. Ya. Kalau memang kadar asam uratnya tinggi sekali, kangkung ya boleh kita stop dulu. Nah, kita mengonsumsi sayuran yang berwarna putih. Ya. Tapi kalau memang asam uratnya naiknya dikit, kangkung boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sering-sering, seminggu 1 kali aja, gitu. Atau makannya jangan banyak-banyak, dikit saja kangkungnya, kangkung, daun singkong, itu dibatasin, kembang kol, jamur, buncis, ya harus dibatasin, gitu. Jadi kita harus lihat juga berapa kadar asam uratnya, ya. Yang paling cepat naik itu adalah kalau jeroan. Intinya demikian. Sayur warna hijau tua ya Bu Dokter ya? Ya. Sayuran yang berwarna hijau tua. Tapi tergantung juga kalau memang asam uratnya awalnya berapa, dan dia juga harus minum air putih yang banyak. Intinya demikian. Lebih baik menghindarkan yang jeroan daripada yang sayur ya, karena kalau sayur masih banyak seratnya, masih banyak hal yang lain. Jadi mungkin pengurangannya lebih baik di jeroan ya, Bu Dokter ya. Betul. Dan kalau memang asam uratnya tinggi, boleh mengkonsumsi sirsak ya, minum sirsak, tapi sirsaknya jangan pakai gula. Jadi benar-benar sirsaknya dimakan, karena sirsak itu juga membantu menurunkan asam urat secara alami. Minum air putih yang banyak, jangan makan goreng-gorengan, karena lemak itu akan menghambat pembuangan asam urat. Gitu. Jeroan, gorengan, baru kalau terlalu tinggi ya kangkungnya kurangin dulu. Oke. Ya. Iya, anak saya kalau minum yogurt langsung mencret. Itu kebanyakan Pak makan yogurtnya. Ya, kalau yang susah BAB jadi lancar. Kalau udah lancar. Jadi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan ya mencret. Ya, ada pertanyaan nih. Apakah minum magnesium tanpa kalium boleh? Magnesium tanpa kalium. Oh ya kan, soalnya kan ada yang bilang katanya
Kalau cuma salah satu nanti ototnya kaku atau apa, jadi mesti kombinasi antara magnesium dan kalium itu mesti bersama-sama, atau bisa yang hanya salah satu saja. Ya, kalsium. Jadi boleh aja. Jadi umumnya mereka yang penderita hipertensi ya, mereka yang hipertensi, susah tidur ya, itu bisa juga karena penyebabnya kekurangan magnesium atau denyut jantung yang kadang-kadang ada denyut jantung loncat. Kadang-kadang mungkin kalau kita stres, lagi banyak pikiran, tiba-tiba kok dokter gitu. Nah, itu juga bisa salah satu penyebabnya kekurangan magnesium. Untuk seperti itu, kadang-kadang dokter memberikan magnesium untuk lebih rileks. Ya. Kadang-kadang orang tekanan darahnya tinggi, udah minum obat tuh nggak turun-turun, bisa juga dia kekurangan magnesium. Ya, jadi memang harus diberikan magnesium. Oh, tapi kalau untuk jaga kesehatan saja tanpa sebuah gejala khusus, maka yang multimineral lebih baik daripada yang single ya, Bu Dokter ya? Sebaiknya memang tubuh itu kan membutuhkan mineral bukan hanya satu macam ya. Tapi membutuhkan dalam jumlah tertentu dan memang banyak gitu. Karena tiap mineral itu nggak bisa berdiri sendiri, dia saling menopang yang lainnya juga. Ya, jadi lebih baik minumnya multimineral, multivitamin, kecuali sedang sakit atau ada gejala klinis tertentu sehingga membutuhkan terapi ekstra yang single tadi ya, single magnesium atau yang lain single vitamin D kan gitu ya Bu Dokter ya. Ya, tergantung Pak. Kalau memang untuk lagi sedang menjalani terapi tertentu, boleh saja dia mengonsumsi magnesium single. Yang single gitu, yang satu, ya. yang hanya magnesium gitu ya. Betul, karena biasanya dosisnya beda. Kalau dia multimineral, dosis kecil, dikit, tapi macam-macam. Ya. Nah, sama juga seperti multivitamin ya. Multivitamin itu vitaminnya banyak, tapi dosisnya kecil-kecil. Nah, kalau untuk pengobatan biasanya nggak bisa Pak. Dia harus dengan 1 jam, dosisnya memang lebih besar. Itu nggak apa-apa. Kecuali yang kalau kita kan sehat nih, nggak ada apa-apa. Kita mau imunnya naik aja. Dan nanti semua keluarga sehat. Nah, multivitamin, multimineral, kayak kan kalau sekarang ada tuh yang, tapi tetap ada penekanan tertentu sih, Segafit, Segamed, atau multivitamin. Itu kan apa lengkap tapi jumlahnya dikit-dikit. Atau multimineral juga ya, lengkap tapi jumlahnya dikit-dikit. Untuk yang kita yang sehat-sehat lebih baik yang begitu kan ya Bu Dokter ya? Betul. Karena dari makanan kita sehari-hari sudah cukup Pak sebenarnya. Ya. Vitamin kan hanya tambahan. Ya, kecuali kalau misalnya kita tes vitamin D, rendah banget, ya baru makan. Ya. Kecuali tubuh memang defisiensi vitamin, baru sembuh dari sakit misalnya ya. Atau menjalani terapi tertentu, dia membutuhkan vitamin tertentu dalam jumlah yang besar, itu memang boleh. Ya, jelas. Ya. Supaya kita nggak ngobati sendiri. Ada lagi, sekarang tambah lagi 2 pertanyaan. Anak saya ada bintik-bintik hitam di kaki, sudah bertahun-tahun, obatnya apa ya untuk menghilangkan noda hitam? Wah, ini perlu ditunjukin dong ya, kayak apa noda hitam. Kalau itu sih, mungkin apakah Thailand pigmentasi ya, itu susah ya Pak. Harus dilihat juga ya, kalau apakah ada penimbul atau tidak, sebaiknya memang kulit. Iya, mesti ditunjukkan gambarnya. Bu Dokter, kalau minum lemon water tiap hari dan air kelapa hijau 2 kali seminggu, apa ada efek tertentu dalam tubuh? Lemon water tiap hari, air kelapa hijau 2 kali seminggu. Wow. Itu sebenarnya hanya memberikan rasa tertentu saja ya, hanya memberikan rasa wangi mungkin ya. Kalau untuk memberikan manfaat yang lebih khusus, saya rasa nggak ada ya. Ya paling hanya memberikan rasa lebih segar, paling hanya itu saja ya Pak. Kalau lemon water dalam arti perasan jeruk lemon ya vitamin C ya, tapi saya nggak tahu lemon water apa yang dimaksud. Iya, lemon waternya gimana itu? Apakah jeruk lemonnya ataukah cuma kulitnya direndam saja? Yang kayak infus itu ya, apa namanya? Infus water dengan lemon. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah
bertanya, terutama ya terlebih lagi pada ibu dokter yang menjawab. Tapi kalau ada yang bertanya, kan memang menjadi hidup sehingga tahu apa yang harus disampaikan. Saya akan sebentar melihat, tadi saya sempat, karena nggak sempat baca peserta, apakah Pak Roni Daud Simeon sudah bergabung. Karena biasanya Pak Roni Daud Simeon kemarin sempat kontak saya, walaupun di dalam perjalanan dari Florida ke Tampa, dia akan bergabung untuk memberikan penutupan. Tapi kalau tidak, ya kita selalu ada dua yang siap di sini, Pak Erik. Sebentar ya, Pak Roni Daud sepertinya tidak ada bersama dengan kita ini ya. Oke, Pak Roni Daud tidak ada ya. Mungkin kalau di perjalanan tentu bisa-bisa nggak dapat sinyal ya. Pak Erik ada yang mau disampaikan atau mau menambahkan terlebih dahulu mengenai hari ini, mengenai bincang-bincang kesehatan? Ada pertanyaan tambahan, boleh ya Pak ya? Oke, boleh. Hanya tambahan. Ya, ke Dr. Nani, ada pertanyaan apakah jali itu sama dengan barley? Mirip. Oh, tapi beda ya Bu ya? Sejenis barley. Tapi ya, boleh yang ngomong barley. Tapi beda spesiesnya. Tapi memang serumpun. Tapi kalau nggak ada jali boleh. Iya, ya, boleh. Jali-jali. Ya. Masih ada nggak sekarang? Tradisional. Ya. Berarti kalau nggak ada jali, barley juga pengganti bisa ya Bu ya? Oh, nge-lag mungkin ya Dokter. Dokter, kalau nggak ada jali, barley boleh berarti ya Bu ya? Dokter Nani, kalau tidak ada jali berarti barley boleh ya Bu ya? Bagus ya? Iya. Kalau tidak ada jali... Maaf Pak, tadi suaranya nggak kedengeran. Ya, kalau tidak ada jali berarti barley boleh ya Bu ya? Boleh. Tapi pengganti ya? Gula. Ya. Ya? Oh ya. Ya. Baik gula batu pun tidak boleh. Tidak ada rasa manis. Madu boleh. Kecuali memang madu asli. Madu asli. Oh iya. Benar-benar asli, bukan madu yang dibilang asli ya. Iya. Oh iya, ini ada pertanyaan sambungan tadi mengenai sirsak ya. Kalau asam urat makan sirsak, tapi ini ada yang bertanya apakah sirsak boleh dikonsumsi oleh orang yang darahnya rendah? Boleh, karena sirsak tidak menurunkan tekanan darah. Nggak naik, kan nggak ada hubungan ya Bu ya? Ya. Sirsak itu seratnya tinggi Pak, jadi bagus kalau susah ke belakang pun boleh makan sirsak. Tapi jangan pakai gula, makan sirsaknya. Ya. Ya. Kalau daunnya Bu Dokter, banyak orang juga menyarankan daunnya untuk diminum daun sirsak. Daun sirsak itu yang saya tahu ya bisa untuk terapi kanker katanya. Oh, oke, bukan darah rendah ya, bukan. Ya. Darah tinggi. Ya, kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu semuanya, kita akan akhiri acara kita. Terima kasih Bu Dr. Nani Jaya. Selamat bertugas, jaga kesehatan, dan sudah mengisi acara kita dengan bincang-bincang bagaimana kita bisa sehat pada masa pandemi ini. Nah, untuk mengakhiri acara kita, saya serahkan ke Pak Erik. Silakan Pak Erik. Ya, baik Pak Jarod, terima kasih. Dr. Nani Jaya, terima kasih buat pemaparannya malam hari ini. Kita diberkati sekali. Mungkin kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya untuk sehat itu perlu dua hal ya, yaitu teratur dan tekun. Ya. Teratur artinya dalam menjaga pola makan, menjaga pola hidup, pola tidur, dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar bisa membatasi dan memilih memberikan yang terbaik buat tubuh kita. Itu teratur, tekun, itu bicara tentang olahraga, berjemur, dan lain sebagainya yang juga menunjang kesehatan kita. Ya. Tetapi kita tahu nggak ada orang yang bisa benar-benar makan dengan 100% baik. Seringkali kita punya kesukaan-kesukaan, seringkali kita lebih di sana, kurang di sini. Ya, kita juga dalam hal bertekun juga kadang-kadang banyak penghalangnya,
Karena itu saya simpulkan kalau kita hari ini bisa sehat, baik keadaan kita, itu semua karena Tuhan yang menyempurnakannya bagi kita. Semuanya karena anugerah dari Tuhan, sehingga di dalam kekurangan, kelebihan kita dalam makan, menjaga hidup, dan olahraga, kita bisa sehat hari ini. Tetapi meskipun ada anugerah Tuhan, tidak mengurangi tanggung jawab kita untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Dan saya percaya kalau kita di masa-masa pandemi ini berusaha dengan sebaik-baiknya, Tuhan pasti akan memberkati apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa tetap baik, bisa tetap sehat oleh anugerah Tuhan. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, Bapak Ibu Saudara, amin, untuk menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita di masa pandemi ini, sampai kita percaya nanti setelah pandemi berlalu, kita tetap penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari saya mengajak kita semua untuk bersyukur malam hari ini untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, sehingga hari ini kita semua ada dalam keadaan baik. Dan mari saya mengajak kita untuk mengangkat roti yang sudah kita siapkan di tangan kanan kita, dan sambil merenungkan kebaikan Tuhan, mari kita ucapkan syukur, karena kita percaya kebaikan Tuhan tidak berhenti hanya sampai saat ini atau di hidup ini saja, tetapi bahkan kebaikan kemurahan Tuhan akan menyertai kita sampai kekekalan nanti. Karena itu biar dengan segenap hati kita terus setia mengiring Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan malam hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Setelah mengucap syukur untuk roti, Tuhan juga mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari satukan hati untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan kami mau bersyukur malam hari ini, Tuhan. Kami semakin mengerti betapa kesehatan sangat berharga, dan seringkali, Tuhan, kami tidak bisa teratur dan tekun sedemikian rupa. Dan kami tahu, Tuhan, kalau kami malam hari ini boleh sehat, baik keadaan kami, semua ini tidak terlepas karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga Tuhan yang memberkati tubuh kami, hidup kami, sehingga kami boleh baik dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam memberkati, melindungi, dan menjaga kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami tidak teledor dalam hidup ini, biar kami boleh senantiasa melakukan yang terbaik, sehingga kami boleh menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pak Jarod Wijanarko, yang sudah memandu ibadah talkshow malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih juga untuk Dr. Nani Jaya, yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk memberkati kami. Engkau bekerja lewat Dr. Nani, sehingga malam hari ini kami diperlengkapi dan diingatkan dengan segala yang baik. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Jarod dan Ibu Nani, Tuhan biar terus Tuhan bekerja untuk membawa hamba-hamba-Mu ini untuk jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, kami berdoa khusus untuk Ibu Nani di dalam nama Yesus, biar Tuhan melindungi Tuhan dalam profesinya, dalam menjaga merawat orang-orang sakit, biar di masa-masa ini Tuhan juga jagai, lindungi dalam nama Yesus. Luputkan dari semua infeksi virus corona Tuhan, dan biar Dr. Nani Iblis nantiasa sehat baik keadaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih
Kami juga bersyukur untuk Pak Hendra, Tuhan, yang sudah banyak memberkati ibadah Talkshow KIB ini, sehingga banyak narasumber yang terbaik yang Tuhan kirimkan lewat hamba-Mu ini. Tuhan juga berkati kehidupannya, berkati segala apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Jarod, Tuhan terus, biar Engkau berikan hikmat, bawa dalam rancangan-Mu yang sempurna untuk jadi berkat buat banyak anak-anak Tuhan lewat berbagai hal yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Berkati sekeluarga, semuanya ada dalam keadaan baik, Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang malam hari ini mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati, lindungi kehidupan mereka. Berkati setiap keluarga, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap pernikahan anak-anak-Mu ini, Tuhan. Sehingga semuanya dilalukan dari segala yang jahat. Berkati segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan. Sehingga di masa-masa ini, Tuhan tetap melimpahkan berkat-Mu. Biar semua pintu-pintu yang terbuka tetap terbuka di dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru di masa-masa ini. Sehingga semua berkat yang sudah Tuhan persiapkan buat anak-anak-Mu, boleh mereka terima. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa, mengucap syukur kalau pandemi ini Tuhan boleh semakin melandai, menurun, dan banyak perbaikan Tuhan di masa-masa PPKM ini. Kami percaya semuanya juga karena anugerah Tuhan, dan karena itu kami terus menopang pemerintahan negara kami. Berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan semua jajaran pemerintahannya Tuhan, agar hikmat Tuhan dinyatakan untuk mereka membuat Indonesia kembali Tuhan dipulihkan dan baik keadaannya. Berkati aparat keamanan TNI Polri, biar semuanya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjaga negara kami tetap baik dan penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan lebih dari apa yang kami doakan, karena kasih-Mu sempurna buat setiap kami, Tuhan. Dan karena itu, malam hari ini, kami mau akhiri ibadah Talkshow malam hari ini, dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah saat ini segala yang terbaik dari tempat Maha Tinggi. Terimalah berkat jasmani dan rohani yang terbaik yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Jarod, Pak Terima kasih Pak Erik, Pak Jarod, Dr. Nani. Dr. Nani, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Sampai jumpa, saya Erik ya. Pak Erik. Ya, Dr. Nani, thank you. Tuhan berkati. God bless you. Ya. God bless you. Ya, Bapak Ibu tadi yang bertanya soal linknya untuk WA Group Ekoenzim, saya sudah post, tapi kalau sampai misalnya keburu live ya nanti bisa kontak saya lewat apapun juga ya, bisa lewat Facebook, Instagram, nama saya dicari, tanya di situ nanti saya jawab. Tapi ini saya barusan post, saya post sekali lagi untuk link masuk belajar membuat Ekoenzim. Ya, kalau untuk pengobatan itu obat luar tapi ya, jadi tidak untuk diminum. Kalau yang diminum namanya klasik enzim, itu fermentasinya 6 bulan. Tapi ya kalau saran saya daripada bikin klasik enzim lama banget ya beli aja atau bikin yang probiotik ya 3 hari sudah bisa dipanen. Kalau ekoenzim 90 hari itu untuk obat luka luar. Ya, obat bahkan orang luka diabetes yang sudah susah untuk sembuh gitu ya. Itu saksian dan foto-fotonya bagaimana luka itu kering, wow. Dan grup kita juga ada dokter ya yang menggunakan ekoenzim. Jadi silakan nanti gabung biar di sana. Oke, terima kasih malam hari ini. Pak Jarod, ada pertanyaan Pak. Waktu terapi mata ikan tuh pakai murni, ekoenzim murni. Murni, jadi diolesin ya? Ekoenzim murni. Oh. Kalau yang lain biasanya kan diencerkan ya untuk disinfektan 1.200, 1.100 maksimal. Kalau untuk tanaman malah pengencerannya 1.000 ya, jadi 1.000 mili hanya butuh 2-3 tetes 1 mili. Sama juga untuk desinfektan yang di udara luar itu cukup 1.000 yang PMI sekarang gunakan itu 1.000 karena memang dalam 1 mili ekoenzim tuh mikrobanya udah banyak banget. Nah, iya. Tapi kalau untuk sakit tertentu ya kayak tadi kutil itu bisa mata ikan. Ya, kalau yang
sakit kulit, bintik merah, jerawat, itu 1-200 pun nggak apa-apa. Jadi diencerkan untuk kumur-kumur juga 1-200 sudah cukup. Karena dulu kan ada, sekarang pun juga ada ya pasta gigi yang mereknya enzim, itu kan memang enzim juga mikroba baik. Jadi kalau orang yang sakit ngilu, gigi sensitif, itu kan jangan pakai yang ada deterjennya kan. Itu sakit giginya hilang. Nah sekarang sama juga nih dengan ekoenzim ini, yang paling banyak kesaksian itu ya sakit gigi hilang sama luka. Oh iya. Ya sama misalnya orang yang suka berkebun kena gigit serangga lah, itu gatal-gatal itu nggak butuh waktu tuh, dalam hitungan menit udah hilang gatalnya. Ya, untuk luka juga banyak yang ini. Untuk luka juga cepat kering Pak. Kemarin ada luka diabetes yang udah berbulan-bulan nggak sembuh aja. Oh iya betul. Pakai kapas Pak, kalau Pak Jarod waktu mata ikan tuh diolesnya langsung atau pakai kapas dikompreskan gitu? Kalau yang bagus kan dikasih kapas supaya basahnya agak lama ya. Iya. Kalau saya mah jorok tak kasih dioles-olesin. Oh diolesin aja langsung ya Pak ya. Oh, iya. Lebih praktis Pak. Iya, tapi kalau mau pakai kapas sebenarnya ya itu lebih paling nggak basahnya bisa agak beberapa menit lebih lama ya. Oh iya. Hilang loh kutil mata ikan, hilang loh. Saya begitu kesaksian begitu tak foto, tapi kemarin dulu saya punya foto before and after gitu. Sekarang udah tak delete kan. Tapi di Instagram saya masih ada. Begitu saya gitu orangnya nyoba juga gitu. Nah ini kan saya udah ceritakan udah sebulan yang lalu, itu kan butuh waktu hampir sebulan aja kira-kira. Sekarang sudah mulai banyak lagi kesaksian yang orang lain juga sembuh gitu. Iya, kutil mata ikan gitu ya Pak ya. Ini itu dulu ada teman saya yang sampai harus operasi Pak untuk ngilangin mata ikan di kaki. Belum tahu ekoenzim dulu. Bisa muncul lagi, dulu bapak saya dioperasi juga muncul lagi. Oh ya betul. Iya. Saya ini olesin ekoenzim aja ya Pak ya. Saya olesi, Mei hilang, sekarang kan udah Juli, Agustus, udah nggak muncul, hilang, dan benar-benar kayak nggak ada apa-apa lagi mulusnya. Oh, nggak ada bekasnya gitu ya Pak? Bekasnya. Oh, si Tuhan ya. Saya juga sampai mikir-mikir, ini kayak mujizat. Iya. Banyak kesaksian orang sembuh gitu, makin semangat saya Pak sekarang gerakin ekoenzim ini. Iya, sampai ini ya, sama PMI juga ya Pak ya, pelayanannya Pak ya. Iya, sekarang PMI. Bandung juga sama. Puji Tuhan Pak. Wah, aku juga bikin itu. Luar biasa. Makanya istri saya juga bikin Pak. Sekarang mau belajar dari Pak Jarod kefirnya ini Pak. Ini sekarang sampai GBI kemarin ada grup sendiri tuh bikin ekoenzim, tapi sekarang udah saya perluas, bukan hanya GBI tapi khusus Kristen. Kalau kan sekarang saya ada 13 grup, nah yang 12 itu nasional ya, multi agama. Tapi karena permintaan banyak banget yang dari Kristen, ya tak buatin lah itu satu grup Kristen gitu, karena ada orang juga yang mungkin lebih nyaman, terus kalau bilang selamat pagi nggak biasa kan, shalom. Nah kalau yang adanya yang lain merasa risih. Iya. Pak, kalau klasik enzim bagus kan? Kalau klasik enzim kurang bagus Pak. Bagus sih, cuma kan 6 bulan baru panen. Tapi juga nggak murah, harga nggak mahal tuh, cuma 180 ribuan. Waktunya ya Pak ya untuk bikinnya. Bikin kok nggak telaten ya, 6 bulan, mendingan saya lihat harganya juga nggak sampai juta. Pikir sampai jutaan gitu, enggak, tuh cuma 180 ribu. Iya. Saya pikir juga nggak mungkin bisa mahal sih, karena kan dia mengajarkan cara pembuatan. Betul. Barang itu akan mahal kalau eksklusif, susah dibuat, susah dicari, jadi mahal. Nah, ini pembuatnya menurut saya cukup sosial sih ya, yang ekoenzimnya diajarkan, lalu yang klasik enzim dijual. Tapi sekarang dari Thailand sendiri, dari Dr. Rosukonnya sendiri juga mulai mengajarkan kelas-kelas pembuatan klasik enzim. Jadi sekalipun dijual, yang jual nggak mungkin, kalau mahal-mahal orang bikin sendiri gitu kan. Iya, betul. Kalau bikin minuman yang rahasia nih, bikinnya gimana nggak diajarkan, ya dia bisa jual mahal. Sekarang cara membuatnya diajarkan. Memang dulu awal, sekarang pun juga masih banyak sih yang kalau belajar klasik enzim itu memang berbayar, Pak. Oh, iya. Terus klasik enzim itu bayar, tapi belakangan banyak orang yang dulunya ikutnya bayar, tapi sekarang mereka ngajarkan gratis. Ya, malas ngurusin pembayaran gitu, dia nggak butuh duit, itu ngajarin gratis. Tapi jarang ya.
mau ngajarin apa WA grup Classic Enzim karena bikinnya ribet. Iya. Jadi airnya perlu dipersiapkan, air khusus, nggak bisa air minum yang walaupun sudah direbus, tapi perlu dikasih ini, dikasih itu, wadahnya ada standar apa yang plastik. Ya, kalau orangnya tekun teliti sih bisa ya, mau. Tapi kalau saya aja yang cukup teliti bikin ekoenzim, bikin kefir, bikin begini, begitu lihat begitu, gue beli aja lah. Bikin Classic Enzim, ngelukis jadi 5. Iya. Pak, ada pertanyaan lagi tuh Pak di chat. Nah ini kalau ini khusus Pak Jarod nih. Pak, ekoenzim berarti bisa untuk hilangkan bintik-bintik hitam, bisa dicoba ya. Kalau saya yang yang teman-teman yang sudah nyoba itu kan bintik merah, jerawat, terus sakit gigi, eksim, luka bakar, luka gatel, alergi yang berhubungan dengan alergi kulit ya, bukan alergi yang diminum kayak misalnya orang alergi udang gitu kan, adanya di mana kan susah, tapi yang di permukaan kulit karena pengobatannya luar ya. Jadi menurut saya boleh dicoba tuh. Kalau bekas gigitan nyamuk mah cepet banget hilang. Enggak, orang bisa digigit nyamuk. Kalau saya kan punya kebun, punya taman ya, apalagi nyamuk kebun ya, digigit sekarang 2-3 jam lagi masih bisa gatel. Nah, tapi dengan disemprot ekoenzim nggak ada lagi gatelnya. Jadi coba. Kalau bagi yang tinggalnya jauh ya, ekoenzim Semarang ada grupnya juga di Semarang. Jadi semua kota ada kok. Misalnya carinya komunitasnya agak terhambat gitu, beli online juga banyak. Seliter cuma 30-an ribu. Juga itu kan harganya nggak mungkin mahal juga, bersaing dengan orang-orang yang diajari gratis. Buat yang males. Jadi kalau yang males gitu bisa aja gitu, beli aja gitu juga ekoenzim dijual sih sekarang apa yang nggak ada online, mau cari apa juga. Ada. Saya ngeposting bunga aja tuh yang warnanya oranye itu kan banyak orang mau gitu. Namanya apa itu? Saya sendiri nggak tahu namanya. Begitu saya tanya sama Google aja, bunga warna oranye gitu, muncul gambarnya yang persis banget. Ini dia gitu ya, Bohemia. Tahuan Bohemia. Tokopedia dijual. Bunga Bohemia, Pak ya? Iya, namanya saya baru tahu begitu ditanya orang gitu. Aku tanya aja Pak Google, bunga warna oranye muncul, tinggal pilih warna yang gambarnya pas betul-betul sama persis itu. Begitu ditanya yang jual, pindah ke kliknya ke shopping, muncul. Aduh, apa aja sampai kayak ini loh, kayak yang betul-betul mau jual mau beli ya kalau sekarang di pertanian itu namanya maggot gitu ya. Maggot itu kayak larva, kayak ulet untuk ngemburin tanah gitu, cacing. Ya. Ada juga loh yang jual. Apalagi semuanya bisa didapat. Itu ada lagi Pak, Sumatera Utara Pak, katanya Pak. Ada Medan. Bagaimana cara mendapatkannya Pak? Saya di Padang Sitembuan, Sumatera Utara. Ikut WA grupnya Sumatera dulu ya. Medan ada WA grupnya Medan. Tanyain Pak Jarod. Medan ada, di Medan ada. Ntar kontak saya aja kalau ini kontak saya kalau paling gampang, misalnya nggak tahu nomor WA saya, masuk dari Instagram dulu aja. Muncul di situ, nanti nanya, Pak, saya dari Sumatera Utara, saya Jambi, saya Palembang, saya Papua, ini ada. Jadi hampir semua provinsi kita sudah buatin WA grupnya. Bahkan kalau di Jakarta malah ada Jakarta, ada Tangerang Selatan, ada Tangerang, beda-beda lagi gitu. Cirebon, Bogor sendiri, Sukabumi sendiri. Jadi kita udah buatin gitu. Dan nanti kalau sudah masuk ke WA grup, nah tinggal sesama wilayah itu kan, kalau misalnya dari Padang Sidempuan kalau minta dari Jakarta, daripada ngirim, beli online lebih murah. Iya. Cairan kan harganya pas kirimnya beda, packingnya beda. Kilo dari sini ke Papua itu bisa ngirimnya bisa 200.000 kalau cairan. Sedangkan di Papua sudah ada yang bikin ekoenzim. Jadi kita udah sampai di Maluku Utara, Tual aja member saya ada tuh yang saya di Tual gitu. Ada juga yang sudah bikin. Ya karena saya buka WA grup ekoenzim itu kan bulan
April ya. Jadi kan April, Mei, Juni udah pada panen. Juni sekarang ini udah pada panen dari berbagai wilayah. Iya. Iya. Itu ada lagi Pak yang tanya Pak? Saya beli ekoenzim yang untuk ekoenzim itu nggak ada jenisnya, ya cuma satu aja. Mau untuk obat sakit gigi, untuk nyemprot tanaman, untuk bikin ayam rajin bertelur, kan yang jadi ekoenzim itu isinya fitokimia, mikroba baik yang jenisnya ribuan, ada satu. Jadi nggak ada macam-macamnya, cuma satu jenis saja. Mau untuk ngilangin bau anjingnya yang rontok bulu, anjingnya berbau, ya satu macam. Makanya disebutnya cairan ajaib. Ya. Mau ngilangin jerawat dengan satu obat ajaib namanya ekoenzim. Mau obat desinfektan, ternyata bukan cuma saya loh ya. Saya kan anak COVID, sekeluarga nggak ketularan. Nah tadi kalau cerita Bu Dokter aja, suami kena, pembantu kena. Waduh, saya dengar cerita di mana-mana begitu kena COVID yang bulan Juni ini, yang Delta ini. Serumah itu boleh dikatakan akan ketularan semuanya. Tapi teman-teman saya juga yang menggunakan sama-sama ekoenzim sebagai desinfektan tidak nular loh, Pak. Tidak nular. Jadi di rumah itu ada orang kena COVID, lalu benar-benar pakai desinfektannya ekoenzim, tidak ketularan. Ini datanya mulai masuk nih. Saya nggak ketularan begitu. Wah, makanya PMI sekarang menggunakan, dia mau sekarang PMI nasionalnya udah memutuskan ya semua kota sekarang ikut semuanya. Bahkan seluruh pegawai PMI dan kantor-kantor PMI sekarang disuruh buat bikin ekoenzim. Jadi ketika PMI, apalagi Bandung Pak, itu Bandung yang paling pertama. Iya. Sampai kemana-mana. Nah ketua nasionalnya Pak Arifin tadi barusan ngobrol sama saya. Terus kita bilang kita udah bikin komunitas ekoenzim di berbagai kota. Nanti kita support. PMI mulai bikin sebelum panen, nanti komunitas kita yang support. PMI akan nyemprot selain di jalan-jalan juga ke rumah-rumah. Oh, iya. Dan layanan, iya. Kalau di jalan itu kan netizen banyak yang protes kan. Wah percuma anggaran, ekoenzim gratis kok. Lalu kalau disemprot di jalan-jalan, ada orang yang kaki 5. Wah, kena kimia gitu. Nah, mereka akhirnya sekarang mulai diedukasi, walaupun kadang-kadang mereka nggak tahu kan kalau itu ekoenzim, tapi ekoenzim ini jangankan kena, saya aja buat cuci muka. Ya, betul, buat mandi. Sekarang kalau webinar itu apa itu aman, tunggu tak semprot aja ke muka saya begitu. Iya. Kimia. Nah, itu yang untuk mata ikan sama untuk desinfektan sama, nggak ada jenis-jenis ABCD, nggak ada. Satu jenis aja buat. Cuma yang beda nanti rumus itunya apa pengencerannya. Oh, iya. Pengenceran. Pak, ada satu lagi nih Pak, boleh tanya Pak? Ya. Media tanam yang baik itu apa aja katanya Pak? Ya kalau dari sisi kesehatan ya yang organik ya. Media tanam kan unsur hara. Kalau bisa ya yang dari daun-daun atau kayu yang dihancurkan. Lalu itu kan unsur haranya banyak, nutrisi bagi tanamannya banyak. Nah, sekarang ini kembali kepada probiotik. Jadi media tanam itu dari bahan organik, tambahkan probiotik. Nah, probiotiknya itu sekarang ini yang sedang mulai banyak digiatkan ya 2. Yaitu kalau pakai nama merek BioWash. Jadi sekarang di NTT atau yang sudah mulai melakukan hal itu ya Thailand. Dan Thailand kan sudah cukup lama bertahun-tahun merajai Asia ini dengan produk pertaniannya kan. Namanya durian, pisang, semuanya dari Bangkok, dari Thailand. Nah, itu ternyata 30 tahun yang lalu mereka sudah ekoenzim, Pak. Oh. Jadi tanah dicampur ampas ekoenzim. Jadi itu ya pokoknya kan pupuknya, jadi sekarang itu, nah Indonesia sekarang mulai ya, yang teman-teman saya gerak ini sekarang ini, jadi pupuk kompos ekoenzim, pupuk NPK ekoenzim gitu, jadi dicampurkan. Kalau misalnya beli media tanam yang dijual mereka itu semprotin ekoenzim, jadi dicampur. Kalau punya perbandingannya berapa Pak? Tanah berapa? Oh, wah, ekoenzimnya berapa, tanahnya berapa? Nggak hafal. Yang pasti kalau misalnya mau aman ya 1.500 saja aman. 1.500 ya. Dan itu kan untuk penyilangan.
Media tanam sudah ada, yang kita beli, berarti kita sebenarnya tuh kita siramin aja. Kalau disiram ke tanah masih bisa lebih, itu 1.500 tuh bisa. Tapi kalau disiram ke daunnya 1.000. Karena daun-daun yang tipis, lalu yang berwarna kuning merah itu lebih gampang nggak tahan. Daun yang warna hijau lebih tahan, daun yang lebih tebal lebih tahan lagi. Iya. Jadi ekoenzim ini 1.500 aja beberapa pohon ada yang kering. Jadi daunnya kering, tapi tidak akan mati, tapi daunnya kering. Jadi ya cukup 1.000 kan. Iya, kayak kebakar gitu, kayak kepanasan seolah-olah mereka. Padahal 1.000 itu encer banget loh. 1 liter 3 tetes. Kalau 1.500 cuma 6 tetes aja kayak kebakar loh. Dulu awal sedikit ya, perbandingannya kecil sekali ya Pak ya. Ya kan dulu saya pikir kayaknya, aduh nggak manjur nih kalau 1.000 gitu kan. Saya bikin gitu kan, bener loh beberapa pohonnya kering. Pak, kalau sekam bakar media tanam yang baik bukan Pak? Kalau menurut sekarang ini begitu saya belajar, nah sebenarnya ekoenzim itu prinsipnya dia tuh kayak probiotiknya. Jadi kayak kita makan minum susu kan bisa mencret. Tapi begitu dibikin probiotik, dikasih probiotik jadi kefir. Orang minum kefir nggak ada yang mencret sih sebenarnya. Kalau dia minum mencret itu kadang-kadang susunya atau yogurtnya kayak baru setengah matang gitu. Nah, itu karena probiotik kan mikroba baik yang mengurai. Nah, sekarang kalau sekam padi, sekam yang dibakar, nah itu kalau ditambah dengan probiotik, jadi itu menjadi makanan yang diurai oleh probiotik. Jadi kalau misalnya protein, itu kalau kena probiotik jadi asam amino. Nah, kita kan tubuh kita ini minumnya asam amino. Sama juga dengan tanaman begitu. Jadi tanaman itu akan menyedot bahan-bahan yang sudah diurai oleh mikroba. Nah, tanpa penambahan probiotik, pohon itu di akarnya mereka mengeluarkan enzim untuk mengundang probiotik datang. Nah, probiotik itu kan ada di alam semesta ya, di udara, di tanah gitu. Kalau yang di dalam tanah yang dalam banget masih ada, tapi justru yang di permukaan atau di udara kadang-kadang mati oleh polusi, deterjen, asap motor, infektisida, herbisida, pupuk kimia itu membunuh mikroba baik. Mikroba jahatnya mati, tapi baiknya juga mati. Nah, mikroba baiknya banyak yang mati, mikroba jahatnya berkembang biak, jadi pandemi. Nah, kalau pohon itu maka dia akar yang di dalam dia keluarkan enzim akan menarik mikroba baik sehingga mikroba baik itu berkoloni hidup di sekitar akar. Nah, mikrobanya ini akan mengurai makanan yang masih mentah, istilahnya masih bahan baku menjadi yang sudah siap diserap oleh tanaman. Nah, sekitar makanya sekarang kalau kita nyiramin ekoenzim atau biowash yang lebih cepat lagi ya, biowash 3 hari panen, 7 hari lah. Itu kita siram dengan biowash, udah. Itu media tanamnya malah bisa lebih radikal lagi tuh. Misalnya itu ambil sampah dari pasar, langsung dicampur biowash, besoknya langsung ditanamin udah bisa. Jadi sampahnya masih kelihatan bentuknya jagung, bentuknya kulit itu masih belum busuk dan kita menunggu busuk, nggak usah nunggu. Kalau dikompos kan sampah busuk dulu, panasnya hilang, baru ditanam, nggak pakai proses itu loh. Jadi langsung kulitnya masih dalam, kayak kulit jeruknya masih kelihatan kulit jeruk gitu. Ini hidup, tapi dikasih tanah sedikit supaya nggak dioker-oker ternak aja kan. Iya. Kasih tanah cuma 2-3 cm, langsung ditebar benih. Jadi sampah dari mau ngambil dari mana aja, yang sampah masih panas-panasnya itu atau kotoran hewan yang masih baru keluar dari hewannya gitu, campur dengan probiotik, besoknya langsung tabur benih. Ini memotong waktu produksi paling enggak 1 bulan. Nah itu kalau kita bisnis kan 1 bulan penting banget. Yang lain mau nanam kita udah panen. Kalau itu kan 1 bulan udah panen. Iya, betul. Oke, kita baik Pak Jarod, terima kasih sekali
buat malam hari ini. Pak Roni belum belum pulang ya Pak, yang masih di US ya? Masih, dia kayaknya betah di sana nih.